Barret berjanji untuk tidak mengganggu keputusan Dark Shadow Rache di masa depan. Inilah yang dibutuhkan Qinlai. Selanjutnya, Barret buru-buru pergi bersama keluarga Yuan. Dia kemungkinan besar akan mengetahui dari mana ayahnya, Abrit, berasal dari Yuan Family Brothers, dan mencoba menyelamatkan ayahnya. Sebelum Yuan Wenliang pergi, dia memerintahkan Yuan Shan dan Yuan Chuan untuk tetap tinggal untuk menunjukkan ketulusan keluarga Yuan kepada ras bayangan hitam. Saudaraku, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi tamu terhormat dari ras bayangan hitam, dan membantu mereka? Yuan Shan bertanya kemudian. Pada saat ini, anggota Dark Shadow Rache perlahan keluar dari gua dan kembali ke desa di bawah. Hanya Qinlai, Yuan Shan, dan Yuan Chuan yang tersisa. Sebenarnya, ada beberapa sejarah antara aku dan Dark Shadow Rache. Mata Qinlai berkedip dan dia tersenyum dingin. Dia berkata, di alam roh, saya diselamatkan oleh anggota ras bayangan gelap, dan saya hanya datang melalui pintu alam rahasia karena bantuan klan bayangan gelap itu. Saya berjanji kepada orang itu bahwa jika saya menemukan anggota bayangan gelap berlomba di alam Boluo ini, saya akan membantu mereka. Ada anggota ras bayangan gelap di tanah kekacauan. Yuan Shan dan Yuan Chuan diam-diam terkejut. Kami memiliki lorong kecil yang menghubungkan ke Nether Realm, jelas Qinlai. Kamu melihat klan Dark Shadow di Land of Chaos, atau di Nether Realm di bawahnya? Yuan Chuan penasaran. Lebih tepatnya, di lorong, jawab Qinlai. Yuan Chuan menjadi semakin kagum. Pada saat itu, para anggota Dark Shadow Rache yang dipimpin oleh Eddie kembali. Mereka hampir mencapai desa dan dia tidak bertanya tentang hubungan antara Qinlai dan ras bayangan gelap itu. Dia mengubah topik dan berkata dengan suara rendah, saudaraku, jika Anda dapat membantu keluarga Yuan dalam membujuk ras bayangan hitam untuk bersekutu dengan keluarga Yuan akan memperlakukan Anda dengan baik. Dia lebih pintar dari saudaranya. Dia tahu bahwa ketika cabang ras bayangan gelap ini kembali ke alam roh, mereka akan terhubung dengan ras di alam Nether, dan bahkan akan menjadi kekuatan inti di sana. Jika keluarga Yuan dapat membentuk koneksi ke benua Nether sebelum orang lain, kedudukan mereka di alam roh akan meningkat. Setelah Istana Matahari dan Kuil Bulan menawarkan cabang zaitun, Yuan Chuan tahu bahwa keluarga Yuan harus menggunakan metode lain untuk bersaing mendapatkan kepercayaan ras bayangan hitam. Mengundang naga iblis Barret adalah salah satu rencana mereka. Bagi Yuan Chuan, Qinlai yang dipercaya oleh ras bayangan gelap bisa menjadi jurus spesial bagi keluarga Yuan. Aku akan berbicara dengan mereka. Qinlai tersenyum. Terima kasih banyak. Yuan Chuan menepuk bahunya dengan ramah. Terkekeh, dia berkata, wilayah ras naga iblis ada di dekat sini. Jika kamu bebas, datanglah berkunjung. Kami bersaudara akan berada di sana dalam periode waktu ini. Di masa depan, jika kamu ingin kembali ke alam roh, kamu dapat datang mencari saya. Saya akan membantu Anda mengaturnya, janjinya terlebih dahulu. Qinlai mengangguk sambil tersenyum. Apa yang kalian bertiga diskusikan dengan begitu gembira? Eddie berjalan mendekat. Ekspresi Yuan Chuan berbalik ketika dia melihat orang lain datang. Dia berkata dengan serius, kami, seperti Kuil Bulan, berharap untuk bersekutu dengan Anda, dan tidak akan meminta Anda untuk tunduk kepada kami seperti Istana Matahari. Kami harap Anda akan mempertimbangkan hal ini dengan serius, dengan mempertimbangkan perlombaan naga iblis. Tuan Muda Yuan, jangan khawatir, kita akan membahas ini. Namun, karena terlalu kewalahan, kami baru mempelajarinya hari ini. Kami perlu waktu untuk memikirkannya, kata Eddie meminta maaf. Dimengerti, bisa dimengerti. Yuan Shan tertawa. Ketika Anda memutuskan, tidak peduli apakah Anda memilih keluarga Yuan atau tidak, saya harap Anda akan memberitahu kami, kata Yuan Chuan. Tentu saja, Eddie berjanji. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lagi. Kedua bersaudara itu memiliki sikap yang baik. Mereka mengangguk ke arah klan Dark Shadow dan kemudian menatap Qinlai dengan antisipasi sebelum mereka perlahan meninggalkan desa. Apa yang mereka katakan padamu? Tanya Eddie penasaran. Mereka memintaku untuk membujukmu. Qinlai menyentak sudut mulutnya. Jika mereka tahu bahwa tujuan utama saya datang ke sini adalah untuk membawa Anda kembali ke alam roh, mereka tidak akan membuang kata-kata dengan saya. Itu benar. Eddie memiliki ekspresi aneh. Dia menghela nafas dan berkata dengan emosional, hanya karena satu kata dari Skymander Palace, akhir dari satu sumpah, kami segera menjadi populer. 3 faksi di Boluo Realm yang menerima berita pertama telah datang mengunjungi kami. Baru kemarin, kami berdebat tentang satu batu roh, mencoba memutuskan bagaimana membaginya di antara kami sendiri. Semua ini telah dilakukan oleh Yang Mulia. Wanita tua dari Dark Shadow Rache berteriak. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, semua anggota Dark Shadow Rache menunjukkan ekspresi bersyukur.
Yang perlu kami lakukan sekarang adalah menunda dan menunggu Anda pulih. Kami akan berhati-hati dan diam-diam meninggalkan Boluo Realm, kata Qinlai. Itu akan menjadi tindakan terbaik. Eddie mengangguk. Tak satu pun dari para tetua dari ras bayangan gelap bahkan mempertimbangkan tawaran Istana Matahari, Kuil Bulan, dan keluarga Yuan. Mereka adalah orang-orang pintar, dan sementara mereka hanya memiliki 20% dari kekuatan puncak mereka, pikiran mereka tidak kacau. Mereka tahu di mana dan kepada siapa rasa terima kasih mereka harus ditunjukkan. Setelah naga iblis dan keluarga Yuan pergi, anggota ras bayangan gelap mulai pergi ke kolam bawah dan bersiap untuk memancing beberapa batu roh yang bisa diserap. Mereka akan memberikannya kepada 3 ahli alam abadi untuk memulihkannya, bahwa mereka bisa membangunkan sesepuh yang mencapai Void Realm secepat mungkin. Qinlai mencari tempat yang tenang dan mulai berkultivasi. Ketika 3 matahari Boluo Realm semuanya ada di langit, rasanya seolah-olah seluruh dunia adalah oven. Di malam hari, saat bulan-bulan cerah naik, suhu akan menjadi dingin, dan ketika ke-9 bulan berada di langit, itu akan menjadi tulang-tulang. Iklim ekstrim seperti ini tidak cocok untuk tanaman tumbuh, dan merupakan mimpi buruk bagi banyak ras. Namun, bagi orang yang mengolah seni roh khusus, ini adalah tempat yang menakjubkan. Misalnya, Sun Palace dan Lunar Temple, Flame Rache, dan Serene Moon Rache, mereka sangat cocok dengan lingkungan ini, dan kemampuan mereka akan sangat meningkat di dunia ini. Qinlai juga penerima manfaat semacam ini. Dia bisa menggunakan lingkungan Boluo Realm untuk meredam dirinya sendiri, meningkatkan kekuatan dan kultivasinya. Ketika bulan ketiga terbit, Qinlai mulai mengolah kekuatan bumi di lembah dekat perlombaan bayangan gelap. Di bawah sinar bulan, benang energi roh bumi abu-abu muncul dari tanah seperti asap saat dia menyerapnya. Dia menemukan bahwa kecepatan kultivasi pemberantasan guntur surgawi, seni beku, dan seni roh darah tidak meningkat pesat di alam Boluo. Tetapi kekuatan magnet geosentris yang dia abaikan sebelumnya terasa seolah-olah dia tidak bisa berhenti ketika dia mulai mengolahnya. Gravitasi Boluo Realm 10 kali lipat dari Spirit Realm. Ada sejumlah besar energi roh bumi yang tersembunyi di inti bumi. Ketika dia mengolah catatan magnetisme geosentris, dia bisa mengekstrak sejumlah besar energi roh bumi darinya. Catatan magnetisme geosentris dapat mengubah gravitasi. Ketika saya menyerap energi roh bumi, saya bahkan dapat menggunakan tubuh saya untuk menarik kekuatan bumi. Dia memikirkan kembali saat dia mendapatkan seni roh itu, dan perlahan merenungkan seluk-beluknya. Dia duduk tanpa bergerak seolah-olah dia sedang bermeditasi. Dia menerima catatan magnetisme geosentris dari kerangka binatang purba di tanah beku. Setelah mendapatkannya, dia menghabiskan sedikit waktu untuk itu. Namun, saat dia memperdalam pemahamannya tentang pemberantasan guntur surgawi, dan mempelajari manfaat seni beku, dia secara bertahap mengabaikan budidaya catatan magnetisme geosentris. Dengan kata lain, dari semua seni roh yang dia kuasai, catatan magnetisme geosentris ini adalah seni roh yang paling tidak dia tempatkan, dan dia tidak pernah berusaha keras untuk itu. Dia tidak merasa bahwa catatan magnetisme geosentris begitu menakjubkan. Namun pada saat itu, ketika dia mulai berkultivasi di alam Boluo, saat dia memasuki meditasi, dia merasakan ada riak misterius ribuan mil jauhnya di bawah alam Boluo. Getaran misterius berdenyut seperti jantung dengan ritme yang unik. Ketika dia mengolah catatan magnetisme geosentris, detak jantungnya juga berubah. Tanpa disadari, dengan setiap detak jantungnya, seolah beresonansi dengan getaran bumi. Perlahan-lahan, tirai cahaya kuning kotoran bersinar dari tanah dan terpantul padanya. Gelombang tebal energi roh bumi meletus dan hampir menenggelamkannya. Dia dengan cepat tenggelam ke dalamnya. 1 jam kemudian, Lin Jie dan Yu Qianlan muncul dari balik batu besar dengan aura tersembunyi. Kedua wanita itu mengamati Qinlai dengan hati-hati dari kegelapan, mata mereka semakin takjub. Qinlai fokus pada pengembangan catatan magnetisme geosentris. Kembali ketika dia berada di alam roh, ketika dia mengolah catatan magnetisme geosentris, dia belum pernah merasakan energi bumi yang begitu besar, dan tidak pernah berkembang begitu cepat. Tetapi di lingkungan Boluo Realm, 10 kali gravitasi, sejumlah besar energi di bumi tampaknya sangat memperkuat budidaya record of geocentric magnetism. Kesadarannya memasuki lautan rohnya. Di sana, alih-alih 9 istana kelahiran yang semula ada di sana, hanya ada 3 istana kelahiran yang kental dan halus yang tersisa. Istana kelahiran beku, istana kelahiran kilat, dan istana kelahiran bumi. Saat dia mengamati, dia menemukan istana kelahiran petir adalah bola petir yang menyala-nyala, istana kelahiran beku adalah bola es transparan yang jernih, dan istana kelahiran bumi adalah bola tanah kuning cerah. Pada saat ini,
dia melihat benang energi bumi kuning abu-abu memasuki lautan rohnya dan berkumpul menuju bola kuning cerah itu. Saat bola tanah berputar, ia melepaskan cahaya kuning, mengeluarkan riak gaya magnet yang selalu berubah. Qinlai mengamati dengan cermat dan merasa bahwa bola kuning cerah ini sepertinya mengeluarkan riak samar. Riak-riak ini sangat mirip dengan detak jantungnya dan getaran yang berasal dari inti bumi Boluo Realm. Dia terkejut dengan penemuan ini. Kemudian, dia memperhatikan bahwa ketika lapisan cahaya kuning mengelilingi tubuhnya, kekuatan tanah yang berat menyebar bersamanya di tengah. Ketika gaya bumi ini terbentuk, ia memutar gravitasi di sekelilingnya, dan menyebabkan medan gaya terus meningkat. Dalam waktu singkat, gravitasi di sekelilingnya menjadi 30 kali lebih kuat dari alam roh. Bang! Di dalam lembah, buah-buahan yang belum matang di beberapa pohon buah-buahan yang tidak dikenal ditarik oleh gravitasi yang tiba-tiba meningkat dan jatuh ke tanah. Buah-buahan menghantam tanah seperti bom, meledak, dan menyemprotkan jus hijau ke tanah. Qinlai tidak terpengaruh, masih tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia terus menyalurkan records of geocentric magnetism. Medan gravitasi di sekitarnya masih naik dengan mantap. Di balik batu besar, Lin Jie dan Yu Qianlan sama-sama memiliki ekspresi aneh di mata mereka saat mereka mengawasinya. Mereka telah berada di sini untuk sementara waktu. Baru saja, ketika seberkas cahaya kuning terang keluar dari alis Qinlai, sebelum Lin Jie dan Yu Qianlan bisa bereaksi, mereka menemukan sosok buram terbentuk. Ini adalah makhluk kecil seperti terenggiling mini. Ketika makhluk ini muncul, matanya bersinar dengan cahaya kuning yang menakutkan. Iya, setelah memberikan pidato yang tidak jelas, itu menghilang ke tanah. Setelah itu, kedua wanita itu menemukan bumi di bawah pemuda manusia yang memuntahkan lebih banyak energi bumi. Kedua wanita itu saling memandang dengan ekspresi terkejut, bahkan lebih penasaran dengan pemuda manusia ini. Apakah kamu merasa bahwa ketika dia berkultivasi, dia sangat mirip dengan kera tua dari ras binatang kuno itu? Lin Jie berkata dengan hati-hati. Yu Qianlan terkejut dan kemudian ekspresinya berubah. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, itu memang tampak sedikit mirip. Tapi bagaimana mungkin kera tua itu adalah makhluk paling menakutkan di alam Boluo? Dia dapat secara langsung mengendalikan gravitasi alam Boluo. Dia seharusnya dilahirkan dengan dewa surgawi, pola dan pemahaman tentang hukum bumi. Pemuda manusia ini seharusnya tidak terhubung dengannya, kan? Aku juga merasa itu tidak mungkin. Lin Jie menggelengkan kepalanya dan merasa pikirannya menggelikan. Kera tua itu tidak sama dengan kita. Dia bahkan berbeda dari Baret. Dia adalah salah satu anggota paling awal dari ras binatang kuno yang mencapai alam Boluo. Dan menurut pengetahuanku, dia tidak pernah pergi sejak datang ke sini. Apakah dia pernah berinteraksi dengan manusia manapun? Mungkin perasaanku yang salah. Yu Qianlan memaksakan senyum. Kami belum pernah melihat kera tua itu dengan mata kepala kami sendiri sebelumnya. Kami hanya merasakan kehadirannya selama upacara besar Serene Moon Rache. Saya pikir kita salah, Lin Jie setuju. Pada saat yang sama, di tempat di Boluo Realm di mana ras binatang kuno tinggal, di pegunungan kuno yang bahkan lebih besar dari tempat Qinlai datang melalui pintu alam rahasia, gunung batu terbuka berdiri tegak seperti pedang yang menunjuk ke langit. Ada pilar kuning cerah di dalam pegunungan yang ditutupi oleh pola yang kompleks dan misterius. Jika Qinlai ada di sini, dia akan menemukan bahwa pola pada pilar-pilar itu adalah kata-kata kuno, catatan magnetisme geosentris. Catatan magnetisme geosentris, yang dia kembangkan diperoleh dari kerangka mirip kera di tanah es yang telah disegel Kaisar Es. Kata-kata kuno itu hanya muncul dari kerangka bersih binatang besar itu di bawah penerangan orb penekan jiwa. Ketika dia melihat kata-kata itu, mereka terbang dari kerangka raksasa dan membekas di benaknya. Ketika semua kata telah tercetak padanya, kerangka yang penuh dengan vitalitas tampaknya terkorosi oleh ribuan tahun waktu sekaligus. Itu langsung kehilangan semua kilau, vitalitas, menjadi terkorosi dengan bekas dan tertutup retakan. Pada saat ini, di tempat ini jauh di dalam tempat ras binatang kuno dari alam Boluo tinggal, pola serupa menutupi pilar-pilar ini yang telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Juga, pola-pola ini bersinar dengan cahaya, bergerak di sekitar pilar seolah-olah mereka ingin terbang keluar. Di tengah setiap pilar adalah jurang yang dalam yang membentang ke tanah. Energi bumi yang tebal muncul dari setiap jurang. Ketika pilar-pilar itu melintas, raungan yang dalam datang dari jurang maut. Segera, tubuh besar yang bahkan lebih besar dari naga iblis baret perlahan muncul dari jurang seperti gunung abu-abu. Gunung besar itu adalah kera raksasa yang mengecilkan tubuhnya. Makhluk raksasa setinggi ratusan meter itu tiba-tiba berubah menjadi sebutir beras dalam beberapa detik. Titik cahaya tiba-tiba meledak.
Fragmen cahaya berkumpul di luar jurang dan berubah menjadi manusia tua kurus. Orang tua itu memiliki wajah kuning, rambut longgar, dan mengenakan jubah abu-abu normal. Mata abu-abu coklatnya tidak memiliki cahaya di dalamnya, membuatnya tampak seolah-olah dia tidak sadar. Dia mengerutkan kening dan melihat pola pada pilar seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke satu pilar. Sebuah titik cahaya kuning terang beriak seperti air. Pada saat berikutnya, pola menggeliat tampak dibebaskan dan terbang dari pilar. Pola itu ditembakkan dalam seberkas cahaya. Sosok lelaki tua kurus itu berserakan menjadi bintik-bintik kecil tanpa suara. Setiap kali bintik-bintik itu berkumpul, pria itu berada ribuan meter jauhnya. Dia seperti hantu. Suara mendesing. Di dalam lembah gunung dekat desa Dark Shadow Rache, Qinlai menghela nafas setelah kultivasinya dan berdiri, segar. Dia menemukan setelah kultivasi ini bahwa istana kelahiran yang telah dia abaikan di lautan rohnya dikelilingi oleh aliran energi kuning seperti pita. Istana kelahiran ini mengeluarkan riak menakjubkan seolah-olah beresonansi dengan inti Boluo Realm. Sebelum datang, dia tidak dapat menyesuaikan diri dengan gravitasi Boluo Realm yang 10 kali lebih kuat. Dia, yang sebelumnya perlu mengeluarkan energi dalam jumlah besar untuk dapat bergerak, tampaknya telah menyesuaikan diri. Ini membuatnya merasa seolah-olah sebuah batu besar yang dia tekan padanya telah terangkat. Bahkan langkahnya menjadi jauh lebih ringan. Seseorang ada di dalam bayangan. Roh kekosongan dan kekacauan bumi mengirimkan pemikiran kepadanya dan dia segera berjaga-jaga. Setelah penyesuaian kecil, dia tiba-tiba melihat batu raksasa dan berkata dengan dingin, "Apa niatmu, menyelinap dalam bayang-bayang?" Di belakang batu, Yu Qianlan dan Lin Jie berjalan keluar menyadari bahwa mereka telah terdeteksi. "Aku akan mencoba intinya. Perhatikan dan lihat apakah dia memiliki sesuatu yang berhubungan dengan Serene Moon Rache," kata Lin Jie lembut. "Anda?" Qianlan mengangguk. "Jika kami benar-benar memiliki niat jahat terhadap Anda, kami akan bertindak ketika Anda berkultivasi, dan tidak menunggu Anda untuk bangun," kata Lin Jie. "Apa yang kalian berdua inginkan?" Qinlai bertanya. "Mari kita bicara nanti." Lin Jie tertawa ringan. Sebelum Qinlai bisa menjawab, dia jatuh dari langit. Sepetak cahaya bulan yang berkilauan dilepaskan. Banyak artefak roh berbentuk bulan sabit mengeluarkan lonceng di dalam cahaya bulan dan berkumpul dari segala arah. Cahaya bulan yang dilepaskan dari bulan di langit sepertinya tertarik oleh artefak roh bulan sabit. Energi bulan mengumpulkan dan meningkatkan artefak roh ini. Tangan Lin Jie sepertinya tiba-tiba menjadi 10 kali lebih lama. Dia melewati ruang antara artefak roh bulan sabit dan menekan ke arah dada Qinlai. Energi roh gelap terbang keluar dari ujung jari Lin Jie seperti ular es. Mereka dengan gesit melewati artefak roh, menuju ke dada Qinlai. Sebelum tangan Lin Jie bisa melakukan kontak, ekspresi Qinlai berubah saat ia menemukan bahwa 5 garis energi es memasuki tubuhnya. Energi es bergerak melalui tubuhnya dan menyebabkan pikirannya menjadi gelisah. Ia merasa semakin kedinginan dan harus fokus. Banyak artefak roh bulan sabit melayang seperti bulan yang memudar saat mereka menyerang dari semua sudut. Sosok Lin Jie menjadi buram di matanya seolah-olah akan bersembunyi. Seni darah meledak. Pikiran Qinlai berubah dan matanya mengeluarkan cahaya berdarah. 250 tetes esensi darah kehidupan di dalam tubuhnya bergerak dengan pikirannya. 10 rubi bersinar seperti tetesan esensi darah kehidupan terbang keluar dari tangannya dan meledak. Lusinan rubi berdarah meledak seperti kembang api dengan dia di tengah. Di tengah cahaya berdarah, lidah api ilahi yang berkobar dilepaskan. Mereka mengandung kekuatan api matahari saat mereka melilitnya. Hampir pada saat yang sama, aura terbakar dan panas muncul dari darahnya yang sedikit mendidih. Ketika 5 benang energi es gelap yang telah memasuki tubuhnya diserang oleh panas yang membakar, mereka mengeluarkan suara engah saat menghilang. Aura bulan yang mempengaruhi pikirannya tersapu. Mata Qinlai menjadi jernih kembali. Gravitasi, bangkit. Tiba-tiba, medan gravitasi di sekitarnya meningkat 10 kali lipat. Lin Jie yang bersembunyi di antara artefak roh bulan sabit dipengaruhi oleh medan gravitasi dan tiba-tiba tenggelam ke tanah. Qinlai tiba-tiba berbalik, mengunci sosoknya dan meraih ke arahnya. Tangannya seperti kait saat Blood Whipping Ghost Claw terbentuk dan hampir meraih kepala Lin Jie. Bagaimana orang ini bisa begitu biadab? Yu Qianlan yang menyaksikan pertempuran sedikit mengernyit, ekspresinya menjadi dingin. Jika dia tidak tahu kekuatan Lin Jie, dia mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membantu. Orang yang sangat kejam. Lin Jie juga memiliki ekspresi tidak senang. Artefak roh bulan sabit menyambut cakar hantu menangis darah. Cakar hantu menangis darah yang terbuat dari energi roh darah diledakkan menjadi cahaya berdarah oleh artefak roh bulan sabit.
Tiga artefak roh bulan sabit yang halus berputar ke arah tangan kanan Qinlai yang terangkat seolah-olah mereka akan memotong tangannya. Kamu menyerang untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan, dan kamu menyalahkanku karena kejam. Haruskah aku diam dan membiarkanmu membantaiku? Qinlai mendengus. Yu Qianlan dan Lin Jie telah menyaksikan seseorang berkultivasi dari bayang-bayang. Ini sendiri adalah sesuatu yang tabu. Ketika mereka ditemukan, tidak hanya mereka tidak menunjukkan sedikit penyesalan atau permintaan maaf, Lin Jie bahkan langsung menyerang. Qinlai menjadi lebih tidak senang. Menambahkan bahwa dia tidak bisa melihat kultivasi Lin Jie, dia tidak berani menyembunyikan kekuatannya dan bertarung dengan kekuatan penuhnya. Pelemparan guntur keras. Tangannya mengepal, sumber kekuatan rohnya berubah. Raungan gemuruh tiba-tiba datang dari dalam tinjunya. Busur petir biru melompati tinjunya, dan kekuatan guntur yang melonjak menunggu untuk meletus. Ketika artefak roh bulan sabit itu terbang, dia menghancurkan dengan tangannya seperti palu. Dua tetes cairan kolam petir di titik akupunturnya terbang keluar dan bergabung menjadi tinjunya. Boom, boom, dua raungan ledakan datang dari tinjunya. Artefak roh bulan sabit yang dilepaskan Lin Jie berdenting dan sepertinya berubah bentuk. Dentang, artefak roh bulan sabit itu jatuh ke tanah, kehilangan cahaya. Mereka tidak lagi melepaskan cahaya bulan yang terang. Mata Lin Jie menunjukkan sedikit keterkejutan, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sepertinya merasa mustahil bahwa artefak roh bulan sabit telah berubah bentuk. Yu Qianlan juga sedikit terdiam. Dia tahu artefak roh bulan sabit sebenarnya adalah satu set, dan ketika disatukan, mereka bisa membentuk formasi yang memiliki kekuatan menakutkan. Namun, Lin Jie tidak bermaksud untuk membunuh Qinlai sehingga dia tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya di awal. Dia juga tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya dari artefak roh ini. Meski begitu, artefak roh adalah surga kelas 2, dan terbuat dari bahan langka. Tinju Qinlai seharusnya tidak bisa dengan paksa mengubah bentuknya. Itu sebabnya dia merasa bingung. Kamu bukan dari salah satu dari 6 kekuatan manusia di alam Boluo, aku yakin akan hal ini. Lin Jie berhenti menyerang dan menatap Qinlai dengan mata cerah. Dia berkata perlahan, kamu seharusnya tidak datang dari pintu masuk kerajaan rahasia Istana Matahari atau kuil lunar karena pintu masuk Istana Matahari belum dibuka baru-baru ini, dan tidak ada seorang pun yang datang melalui pintu masuk kuil bulan. Qinlai tidak menyerang ketika dia melihatnya berhenti dan bertanya dengan ekspresi gelap, jadi apa? Mata Lin Jie berbinar seolah dia menemukan benua baru. Kamu mengakui bahwa kamu tidak datang melalui Istana Matahari atau kuil bulan ke alam Boluo. Bukankah kamu sudah punya jawaban? Qinlai berkata dengan tidak sabar. Pada saat ini, bahkan Yu Qianlan terkejut. Dia melihat ke atas dengan mata cerah. Dia tahu bahwa dahulu kala, ada banyak lorong alam rahasia yang menghubungkan alam Boluo dan alam roh. Namun, karena berbagai alasan, beberapa ras menghancurkan pintu masuk alam rahasia untuk mencegah musuh mengejar mereka. Misalnya, ras naga iblis khawatir naga raksasa akan mengejar mereka sehingga mereka menghancurkan pintu masuk, menyebabkan lorong runtuh. Ras yang datang kemudian datang untuk menghindari invasi Heaven Fighting Rache. Mereka juga menghancurkan pintu masuk ranah rahasia. Bertahun-tahun kemudian, ketika Heaven Fighting Rache pergi, lorong-lorong itu sekali lagi digali. Pada saat itu, Istana Matahari dan Kuil Bulan adalah yang pertama membuat pintu masuk alam rahasia. Kemudian, mereka mencari seluruh alam dan menghancurkan semua pintu masuk alam rahasia yang mereka temukan. Pada akhirnya, dua pintu masuk ranah rahasia yang tersisa di Boluo Realm berada di tangan Istana Matahari dan Kuil Bulan. Karena ini, setiap manusia dan ras asing yang pergi ke alam roh harus membayar biaya teleportasi yang luar biasa ke Istana Matahari dan Kuil Bulan. Kedua kekuatan ini mengumpulkan kekayaan luar biasa yang menempati pintu masuk alam rahasia. Jika pintu masuk ranah rahasia baru muncul, itu akan mempengaruhi Istana Matahari dan Kuil Bulan. Itu berarti mereka tidak bisa memonopoli lorong dan memaksimalkan keuntungan mereka. Jadi, kamu memang datang melalui jalan rahasia lain. Mata Lin Jie berkilat gembira. Aku tahu itu. Tidak semua pintu masuk alam rahasia yang menghubungkan alam Boluo dan alam roh bisa dihancurkan. Pasti ada lorong tak dikenal yang tidak ditemukan. Anda Qianlan menjadi bersemangat. Lin Jie berbalik dan menatapnya dengan penuh arti. Lin Jie mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu ada harapan dalam hal ini. Yu Qianlan mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Dia menatap Qinlai dengan antisipasi dan berkata, bisakah Anda memberitahu kami posisi pintu masuk ranah rahasia itu? Kami bersedia membayar harga yang mahal, kami hanya akan menggunakannya untuk sementara waktu. Bukankah kuil bulan memiliki kuilnya sendiri? Qinlai bingung. Ekspresi Yu Qianlan pahit. Tidak,
Yang itu tidak bisa digunakan. Istana Matahari juga memilikinya, kata Qin Lai. Itu tidak bisa digunakan. Keduanya tidak bisa digunakan. Singkatnya, kita membutuhkan pintu masuk ranah rahasia ketiga, kata Yu Qianlan mendesak. Maafkan saya, pintu masuk ranah rahasia yang saya lalui hancur saat saya melewatinya. Qin Lai mengangkat bahu seolah dia tidak bisa membantu. Ah, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, ekspresi Yu Qianlan sedih. Lin Jie menatap Qin Lai dalam-dalam, matanya berkedip seolah-olah dia melihat Qin Lai berbohong. Ketika ketiganya berbicara, Spirit of Void and Chaos Bumi terbang keluar dari tanah dan buru-buru tenggelam ke alis Qin Lai. Orang yang menakutkan akan datang. Dia memberitahu Qin Lai. Qin Lai tercengang. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan kelainan. Bagaimana dengan ini? Lin Jie menatap Qin Lai sebentar dan tertawa. Dia berkata, bahkan jika pintu masuk alam rahasia itu dihancurkan, kami tertarik dengan posisinya. Mungkin, kami punya cara untuk memulihkannya. Mata Yu Qianlan sekali lagi menjadi penuh harapan. Kenapa aku harus memberitahumu? Qin Lai berkata dengan kasar. Jika kamu mau, Serene Moon Rache akan membayarmu dengan harga yang memuaskan, kamu tidak akan kecewa, kata Yu Qianlan mendesak. Saya tidak akrab dengan Boluo Realm. Setelah saya datang, saya berkeliaran sebentar dan saya bahkan tidak ingat di mana itu. Qin Lai jelas tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Alis Lin Jie berkerut. Katakan apa yang kamu inginkan, kita bisa mendiskusikan ini, semuanya bisa dinegosiasikan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Qin Lai menjadi tidak sabar. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu apapun tentang pintu masuk ranah rahasia dan berbalik untuk berjalan keluar dari lembah. Ketika dia sampai di pintu masuk lembah, dia melihat seorang lelaki tua kurus di bawah pohon tua mengukurnya dengan tatapan mengintimidasi. Qin Lai merasa tidak nyaman. Di bawah tatapan lelaki tua ini, dia merasa seolah-olah setiap pori-pori tubuhnya terbuka dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk bersembunyi. Dia memikirkan peringatan yang diberikan oleh roh kekosongan dan kekacauan bumi. Seseorang yang menakutkan akan datang. Sejak roh Void dan Ce lahir, mereka tidak pernah memperingatkannya tentang apapun selama bertahun-tahun bahkan ketika dia menghadapi ahli altar jiwa. Sementara dia bingung dengan peringatan dari Spirit of Void and Chaos Bumi, dia masih memperhatikannya. Inilah mengapa dia buru-buru berhenti berbicara dengan Lin Jie dan Yu Qianlan. Dia percaya bahwa lelaki tua kurus dan bungkuk ini adalah orang yang menakutkan, yang dibicarakan oleh roh kekosongan dan kekacauan bumi. Dia waspada tetapi tidak berani bergerak gegabah. Dia berdiri di bawah tatapan lelaki tua itu. Lin Jie dan Yu Qianlan tidak menyerah dan diusir dari lembah. Kenapa kamu seperti ini? Lin Jie sedikit tidak senang. Kamu tidak memberi kami syarat apapun dan langsung menolak, kamu tidak ingin memberi kami wajah apapun. Tolong pertimbangkan ini dengan serius, tambah Yu Qianlan. Kedua wanita itu datang ke pintu masuk ke lembah dan muncul di belakang Qin Lai ketika mereka melihat lelaki tua itu. Mereka tidak mengenali lelaki tua itu, tetapi ketika tatapan mereka bertemu, mereka tiba-tiba merasa ketakutan. Tubuh lelaki tua itu sepertinya mengisap tatapan mereka, dan mengkonsumsi kekuatan bulan dan persepsi mental yang sangat kecil yang mereka kirimkan untuk mengukurnya. Kedua wanita itu ketakutan dengan penemuan ini. Pada saat yang sama, bulan lain muncul di langit. Cahaya bulan dilepaskan dari bulan yang belum purnama. Itu berubah menjadi 3 sinar energi bulan yang nyaris tidak terlihat dan jatuh. Mereka mendarat di Qin Lai, Yu Qianlan, dan Lin Jie. Terlalu gugup dan cemas, saraf Qin Lai tegang dan kekuatan rohnya berfluktuasi di tubuhnya. Ketika sinar kekuatan bulan dari bulan baru mendarat, dia tidak menyembunyikan apapun. Menambah fluktuasi kekerasan dalam kekuatan rohnya, tanda bulan perak di bahu kanannya tiba-tiba memancarkan cahaya bulan yang bersih. Tanda bulan perak bersinar jelas di bawah pakaiannya. Tatapan Yu Qianlan tertarik. Dia tiba-tiba menutup mulutnya, mata sabitnya dipenuhi dengan sinar tidak percaya saat dia menatap Qin Lai. Lin Jie juga bingung. Mereka mengenali tanda itu. Mereka tahu apa arti tanda itu, dan maknanya. Pria tua itu mendengus. Qin Lai, Yu Qianlan, dan Lin Jie tiba-tiba mendengar raungan tak berujung dan menggetarkan. Ketiganya menjadi pusing. Cahaya kuning terang melintas di mata mereka dan mereka tidak tahu di mana mereka berada. Setelah beberapa saat, ketika Yu Qianlan dan Lin Jie memulihkan kejernihan pikiran dan bisa melihat lagi, mereka menemukan bahwa orang tua dan Qin Lai tidak terlihat. Itu adalah tanda bulan perak. Yu Qianlan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Lin Jie mengangguk sambil meringis. Saya melihatnya. Kenapa seperti ini? Kenapa dia memiliki tanda bulan perak bahkan kamu tidak memilikinya? Dada Yu Qianlan bergetar karena kegembiraannya.
Hanya anggota sejati dari Serene Moonrache yang mengolah catatan rahasia Serene Moonrachemu, dan mencapai tingkat yang sangat dalam yang dapat membentuk tanda bulan seperti itu di tubuh mereka, kan? Lin Ji bertanya. Yu Qianlan mengangguk dan berkata, dari semua anggota Serene Moonrache di Boluo Realm, ada kurang dari 10 yang memiliki tanda bulan perak. Namun, banyak tanda bulan perak sangat dangkal. Ada kurang dari 5 orang dengan tanda perak, yang bisa bersinar begitu terang sehingga bisa dilihat dari bawah pakaian. Kamu belum membentuk tanda bulan perak, Lin Ji bertanya. Aku akan membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk membentuk tanda bulan perak yang sangat redup. Yu Qianlan menjelaskan dengan serius. Tidak, saya harus kembali dan memberitahu para tetua tentang ini. Ini tidak terbayangkan. Aku akan ikut denganmu, kata Lin Jie setelah berpikir. Apakah kamu tidak akan berbicara dengan Dark Shadow Rache? Saya sudah berbicara dengan mereka, dan memberi mereka syarat. Saya juga mengganggu rencana Sun Palace. Bahkan jika saya kembali dan terus berbicara dengan mereka, saya tidak akan mempengaruhi keputusan mereka. Baiklah, kalau begitu kita akan kembali bersama. Kedua wanita itu berbicara dan meninggalkan lembah gunung, terbang ke udara dengan artefak roh terbang berbentuk bulan sabit. Di kedalaman Boluo Realm, wilayah ras binatang kuno. Ada banyak pilar yang ditutupi dengan karakter kuno yang menggeliat di dalam pegunungan kuno. Di tengah pilar besar adalah jurang yang dalam dan luas. Itu mengeluarkan energi bumi yang tebal dan menakutkan. Wos! Dua sosok tiba-tiba muncul di atasnya. Qin Lai pusing, matanya berkedip. Ketika dia berhenti, dia buru-buru berkata, "Senior, kamu." Sebelum dia selesai berbicara, dia memperhatikan karakter kuno di pilar. Kesadaran melintas di benaknya, dan dia memikirkan kembali bagaimana dia mendapatkan catatan magnetisme geosentris. Apakah kamu mengenali karakter kuno ini? Kata lelaki tua kurus itu dengan suara serak. Aku mengenali mereka, jawab Qin Lai dengan patuh. Beritahu saya bagaimana Anda memperoleh catatan magnetisme geosentris. Saya memperingatkan Anda, saya dapat melihat apakah Anda berbohong, kata lelaki tua itu. Aku, Qin Lai ingin menawar. Cahaya jahat melintas di mata lelaki tua itu saat dia berkata dengan dingin, jika kamu terlalu cerewet, aku tidak keberatan menggunakan metode lain untuk mendapatkan apa yang aku butuhkan dari pikiranmu. Qin Lai segera menutup mulutnya. Di bawah tatapan perseptif lelaki tua itu, Qin Lai menundukkan kepalanya, mengakui kekalahan. Dia menceritakan bagaimana dia mendapatkan records of geocentric magnetism di tanah es, dan bagaimana dia secara tidak sengaja berkomunikasi dengan Mang Wang dan membantu binatang raksasa meninggalkan tanah Frost. Dia meriwayatkan dengan sangat rinci tanpa melewatkan apapun atau mengucapkan satu kebohongan pun. Ini benar-benar berbeda dari kebohongan yang biasa dia katakan. Itu karena dia tahu bahwa lelaki tua ini bukan karakter biasa dan akan memiliki kemampuan untuk melihat kebohongannya. Itu hanya logis, dia tidak akan mengadili kematian. Orang tua itu tidak berbicara dari awal sampai akhir. Dia mendengarkan dengan seksama dengan cemberut. Setelah Qin Lai selesai, dia tidak berbicara selama 1 jam. Dia sepertinya sedang mengenang. Qin Lai hanya bisa menunggu dengan sabar. Kamu bilang, kamu mendapatkan catatan magnetisme geosentris darinya, lelaki tua itu akhirnya berbicara. Ketika dia mengucapkan kata, miliknya, bibir lelaki tua itu bergetar dan dia berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, dia memulihkan ketenangannya dan melanjutkan, dari tulangnya setelah itu, tulangnya kehilangan semua kilau dan energi dan memburuk seolah-olah mereka telah berusia puluhan ribu tahun. Qin Lai mengangguk dengan lembut. Juga, kamu yang melepaskan yang disegel dalam es, tanya lelaki tua itu. Qin Lai terus mengangguk. Orang tua itu berhenti bertanya. Dia tenggelam dalam keheningan lagi seolah-olah dia sedang mempertimbangkan bagaimana memperlakukan Qin Lai. Lama kemudian, jari lelaki tua itu menyebar dan kekuatan bumi di telapak tangannya melesat ke arah jurang yang berbatasan. Gravitasi yang mengerikan datang dari jurang seolah-olah itu akan menyerap segala sesuatu di dekatnya. Qin Lai tidak bisa bereaksi tepat waktu, dan tubuhnya terkunci seolah-olah ada magnet yang sangat besar. Dia tiba-tiba tersedot ke dalam jurang yang dalam. Dalam sekejap, gravitasi yang menakutkan menariknya lebih dalam. Pada saat yang sama, energi roh bumi yang tebal dan murni menenggelamkannya. Energi roh bumi berubah menjadi ribuan benang yang menembus pori-porinya. Dia merasa seolah-olah dia tenggelam dalam lautan energi roh bumi. Oleh karena itu, ia secara alami menyalurkan catatan magnetisme geosentris. Dalam sekejap, pori-porinya meningkatkan laju penyerapan energi roh bumi sebanyak 10 kali lipat. Beberapa saat kemudian, dia merasa seolah-olah lautan rohnya telah terisi dan tubuhnya tidak bisa lagi menyerap energi roh bumi lagi. Beberapa saat yang lalu,
Dia telah mengedarkan records of geocentric magnetism dan mengambil banyak energi roh bumi dari bumi. Dia seperti orang yang baru saja makan makanan besar dan tidak punya waktu untuk mencerna semuanya, namun seseorang masih memaksa makanan dalam jumlah besar ke dalam mulutnya. Ini bukan kesenangan, tapi rasa sakit. Dia berteriak dengan marah di jurang untuk memberitahu lelaki tua itu bahwa dia tidak perlu berkultivasi sekarang. Dia berharap berhenti. Itu tidak terserah padamu. Gumaman lelaki tua itu datang dari atas. Ini adalah keberuntunganmu, nikmatilah. Lebih banyak energi roh bumi tampaknya dikompresi oleh semacam kekuatan dan meresapi tubuh Qin Lai bahkan lebih liar. Terlalu banyak kekuatan yang membanjiri. Jika tubuh tidak bisa menahannya, seperti cangkir yang diisi dengan air, jika kelebihan air tidak bisa keluar, cangkir itu hanya bisa meledak. Qin Lai merasa seolah-olah dia adalah cangkir air yang diisi. Dia merasa tubuhnya bisa meledak kapan saja. Dia sangat kesakitan. Tendon, darah, daging, dan tulangnya mengeluarkan rasa sakit yang menyayat hati saat energi roh bumi terus membanjiri. Energi roh yang murni dan kental sepertinya memaksa masuk. Seluruh jurang bergema dengan jeritan sedih. Di luar jurang, lelaki tua itu menyaksikan tanpa bergerak seolah-olah dia bisa melihat semua perubahan di tubuh Qin Lai. Dia menunjukkan sedikit kejutan dan bergumam tanpa terasa, dagingnya belum terbelah bahkan sampai sekarang. Seperti yang diharapkan dari kelainan dengan garis keturunan ras dewa. Karena seperti itu, mari kita lanjutkan. Dia sepertinya telah melihat semua rahasia Qin Lai. Dia terus meningkatkan kekuatan penetrasi energi roh bumi. Qin Lai merasa seperti balon penuh yang akan segera meledak menjadi potongan daging dan darah. Pakaiannya telah lama terbelah, dan darah mulai merembes keluar dari kulitnya. Api yang tidak bisa dihancurkan samar-samar muncul di butiran darah itu, membakar dan melepaskan kekuatan api yang mengerikan. Kekuatan roh bumi terbelah, beberapa di antaranya memasuki manik-manik darah itu. Garis keturunan keluarga Blaze, lelaki tua itu menggosok dagunya dari luar. Setelah berpikir, senyum menakutkan muncul di antara telinganya. Bagus sekali, ketika hari tiba dan 3 matahari menggantung di langit, saya bisa menambahkan beberapa hal tambahan. Oh, tidak, dia juga memiliki tanda bulan perak Serene Moon Rache. Orang tua itu mengangkat kepalanya untuk melihat 4 bulan di langit. Dia tertawa. Saya tidak perlu menunggu, saya dapat menambahkan sesuatu yang ekstra sekarang. Dia menjadi bersemangat. Apa seorang pemuda manusia yang tidak diketahui asalnya yang tidak hanya mungkin mengetahui lokasi pintu masuk alam rahasia ketiga dari alam Boluo, tetapi juga memiliki tanda bulan perak. Seorang lelaki tua yang rambut dan janggutnya telah memutih seluruhnya berseru dengan sangat heran sambil menopang dirinya dengan tongkat berjalan. Yu Qianlan dan Lin Jie berdiri di depannya dengan kepala menunduk hormat. Mereka tidak berani mengatakan satu kata yang tidak perlu. Tempat mereka berada adalah tanah suci Serene Moon Rache. Itu adalah puncak gunung yang menembus surga. Ada 9 kolam bulan di tanah, dan air dari setiap kolam bulan ini tampak seperti terbentuk dari cahaya bulan yang murni dan tembus cahaya. Permukaan kolam memantulkan bulan di langit. Pantulannya tidak bergerak, membuatnya tampak seperti memancarkan energi bulan. Cahaya bulan keperakan yang sejuk, tenang, dan tenang berdesir di air dari waktu ke waktu. Lin Jie, seorang praktisi bela diri yang memiliki garis keturunan Serene Moon Rache merasa bahwa jiwanya sangat tenang hanya dengan berdiri di samping kolam bulan ini. Bintik cahaya keperakan bahkan terbang keluar dari garis keturunannya. Melalui kekuatan garis keturunannya, dia samar-samar merasa seolah-olah dia bisa memasuki alam darah kekacauan ras bulan tenang dan mencari rahasia garis keturunannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tenggelam di kolam bulan, membuka rahasia garis keturunanmu, dan mencari bakatmu di Chaos Blood Realm ras kami dulu. Pria tua itu mendengus pelan. Lin Jie tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghentikan aktivitas di dalam garis keturunannya. Dia secara alami menghirup udara segar dari tempat ini ke paru-parunya. Di mana manusia muda ini sekarang? Orang tua itu menatap Yu Qianlan. Aku tidak tahu. Yu Qianlan menundukkan kepalanya saat dia menjawab, ketika kami mencoba mengejar, kami bertemu dengan seorang lelaki tua kurus. Sebelum kami bisa mengatakan apapun untuk membujuknya, lelaki tua itu mendengus dan kami tidak tahu apa-apa setelah itu dia menjelaskan secara rinci. Temukan dia. Dia harus ditemukan. Pria tua itu mencengkeram tongkatnya dengan erat saat suaranya menjadi serak hampir berteriak. Fakta bahwa dia berhasil membentuk tanda bulan perak yang begitu jelas di tubuhnya meskipun menjadi manusia hanya bisa berarti satu hal. Apa itu? Anda Qianlan bertanya. Dia memiliki artefak suci yang hilang dari ras kita. Pria tua itu berseru. Apa?
baik Yu Qianlan dan Lin Jie berseru pada saat yang bersamaan. Mereka berdua berpikir bahwa hanya ada dua artefak suci yang diturunkan dalam ras bulan tenang. Selain itu, keduanya berada di klan mereka sekarang. Kami, hanyalah salah satu cabang yang lebih kuat dari ras bulan tenang. Kami tidak mewakili seluruh ras bulan tenang. Orang tua itu mendengus dan berkata, ada cabang Serene Moon lainnya di galaksi yang luas ini, dan ada total 5 artefak suci Serene Moon Rache. Kami hanya memiliki 2 dari 5 artefak suci ini. Lin Jie dan Yu Qianlan segera mengerti apa yang dia maksud sebelumnya. Jika kita dapat memperoleh setidaknya 3 artefak suci Serene Moon Rache, kita dapat mengklaim sebagai cabang ortodoks dari Serene Moon Rache. Kami akan menggunakan alasan yang benar yang dapat kami gunakan untuk memanggil lebih banyak anggota klan untuk bergabung dengan kami di sini. Mata lelaki tua itu bersinar. Baik Yu Qianlan dan Lin Jie mendengarkannya dengan serius. Kalian berdua akan memanggil klan kami dan mencari di sekitar domain Dark Shadow Rache nanti. Oh benar, Anda dapat sedikit memperluas zona pencarian. Saya akan berbicara dengan Barret tentang ini, kata lelaki tua itu buru-buru. Dia dengan cepat memberikan perintah dan mengirim sejumlah besar klan Serene Moon untuk mencari Qinlai. Perintah mereka adalah untuk menemukannya dan membawanya ke sini. Beberapa saat kemudian, di bawah bulan yang cerah, banyak klan Serene Moon berangkat. Jauh di dalam wilayah ras binatang kuno, kristal berbentuk prisma yang tingginya beberapa meter tiba-tiba muncul di atas pilar raksasa yang didirikan di sebelah jurang gelap tempat Qinlai berada. Kristal berbentuk prisma ini tampak seperti cermin. Sudut kristal ini disesuaikan untuk fokus pada satu titik di dalam jurang yang gelap. Ini hampir selesai. Pria tua kurus itu tertawa aneh sambil memegang dagunya. Dia menggerakkan tangannya terus-menerus saat cahaya kuning terang merayap di atas pilar-pilar itu seperti ular roh. Dalam sekejap, karakter kuno misterius di sekitar pilar mulai bergerak seperti cacing serempak. Mereka mulai memancar dengan cahaya yang kuat. Sinar cahaya ini semua menyelinap ke dalam kristal berbentuk prisma. Tiba-tiba, cahaya yang memancar dari bulan tampak ditarik paksa dari langit dan disuntikkan secara liar ke dalam kristal berbentuk prisma itu. Tak lama kemudian, kristal berbentuk prisma ini memancarkan sinar bulan yang paling murni dan paling bersih. Sinar cahaya bulan ini semuanya terkonsentrasi pada satu titik di dalam jurang maut tubuh Qinlai. Qinlai menjerit mengerikan. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah meledak setelah disentuh oleh sinar cahaya bulan itu. Di lengan kanannya, tanda bulan perak bersinar menyilaukan saat melahap cahaya bulan ini seperti pusaran. Namun, tubuhnya sepertinya tidak bisa mencerna iluminasi cahaya bulan yang begitu hebat. Darah menyembur keluar dari dagingnya saat luka merayap di sekujur tubuhnya seolah-olah dia adalah porselen yang akan pecah. Darah merembes keluar dari luka-luka itu, dan mereka seterang dan sebening embun pagi. Dia berteriak lagi dan lagi dalam rasa sakit dan penderitaan yang mengerikan, tetapi tetesan darah itu tidak jatuh dari tubuhnya. Sebaliknya, sejumlah besar energi roh bumi terus menyembur ke dalam tubuhnya dan setiap tetesan darah. Dia bisa merasakan melalui rasa sakit yang cukup mengerikan untuk membuatnya berpikir untuk bunuh diri bahwa potensi terus-menerus diperas keluar dari tubuhnya. Dia secara tidak sadar mengedarkan limit sublimation art. Di tepi jurang, lelaki tua kurus itu tiba-tiba berhenti tertawa. Tatapannya seolah mampu menembus segalanya. Dia mengamati dengan cermat aktivitas kecil yang terjadi padaan di bawah kulit Qinlai. Tidak buruk, dia bahkan memiliki kemampuan untuk memperkuat bakatnya dalam situasi kritis. Kekuatan lahir alami ras dewa dan kebijaksanaan dan potensi ras manusia yang terakhir, ya, darah sempurna yang legendaris mungkin muncul dalam dirinya, gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Dia tidak berhenti menyiksa Qinlai. Saat bulan-bulan muncul satu demi satu di cakrawala, berkas cahaya bulan yang dipantulkan oleh kristal berbentuk prisma menjadi lebih murni dan lebih besar. Rasa sakit yang diderita Qinlai berlipat ganda saat dagingnya retak terbuka seolah-olah dia sedang mengalami hukuman mati 1000 luka. Tapi meski begitu, tidak ada setetes darah pun yang keluar dari tubuhnya. Gravitasi jurang gelap ini ratusan kali lebih kuat dari Spirit Realm. Bahkan seorang ahli alam abadi akan jatuh seketika jika mereka memasuki medan gravitasi yang begitu menakutkan. Tidak mungkin mereka bisa terbang. Tapi entah bagaimana Qinlai terjebak di tengah jurang begitu saja. Darah di tubuhnya tidak terpengaruh oleh gravitasi sedikit pun dan tetap menempel di tubuhnya juga. Itu sangat aneh. Ketika ke-9 bulan tergantung di langit dan berubah penuh, tanda bulan perak di bahu kanan Qinlai bersinar cemerlang seperti bulan terang yang sebenarnya di dalam jurang yang gelap. Itu sangat mempesona. Saat itu, Qinlai sudah pingsan dan kehilangan kesadaran. Di samping,
lelaki tua itu terus menonton Qin Lai sampai bulan purnama berakhir. Hanya ketika bulan mulai redup, dia mengeluarkan Qin Lai dari jurang maut. Dia sembarangan melemparkan Qin Lai di bawah pilar. Sosoknya segera berubah buram dan menghilang. 10 napas kemudian, seekor singa raksasa bermata ungu yang berdarah dan berkulit diseret. Itu adalah Raja Singa Api bermata ungu peringkat 6, binatang roh yang setara dengan kekuatan seorang praktisi bela diri alam fragmentasi manusia. Raja binatang buas yang mendominasi pegunungan Arktik di benua pasang surut adalah salah satu binatang buas tersebut. Setelah Raja Serigala Salju Batu Es pergi, itu menjadi raja yang semua binatang buas dari benua pasang surut juga tunduk. Sementara itu, Raja Singa Api bermata ungu peringkat 6 yang identik dikuliti dan ditusuk di leher oleh lelaki tua itu. Dia menyeret Raja Singa Api bermata ungu seberat 1000 kg ke sisi Qin Lai seperti sedang menyeret seekor guk-guk mati. Kemudian, dia mendorong lubang darah yang berdegup di leher singa di dekat mulut Qin Lai. Darah segar yang kental mengalir keluar dari lubang berdarah itu dan masuk ke mulut Qin Lai. Qin Lai yang tidak sadar belum terbangun dari tidurnya. Dia hanya secara naluriah menelan darah. Selusin kilogram darah Raja Singa Api bermata ungu mengalir ke perut Qin Lai hanya dalam waktu singkat. Energi halus panas dari daging dan darah meresap dari darah, dengan cepat diserap oleh tubuh Qin Lai. Darah Raja Singa Api bermata ungu tidak diragukan lagi seperti aliran mata air dingin yang dituangkan ke gurun yang merupakan tubuhnya. Dia mengisap darah dengan rakus. Ekspresi lelaki tua kurus itu sedikit berubah ketika dia melihat daging dan otot di sekitar luka yang bersilangan perlahan menggeliat dan pulih. Sial, kemampuan pemulihan ini bahkan lebih kuat dari kita. Ras dewa benar-benar ras yang sangat kuat. Tidak heran orang-orang itu semuanya dipukuli dan didominasi. Tatapannya berubah sedikit tidak wajar. Raja Singa Api bermata ungu yang beratnya hampir 1000 kg memiliki siapa yang tahu berapa banyak darah di dalamnya. Namun, hanya butuh waktu 1 jam bagi Qin Lai untuk secara tidak sadar melahap semua darah sampai tidak ada lagi darah yang mengalir keluar dari leher Raja Singa Api bermata ungu. Saat ini, perut kecil Qin Lai seperti lubang hitam. Meskipun dia telah meminum setidaknya 50 kg darah, perutnya tidak terlihat bulat atau membuncit. Pada titik ini, luka Qin Lai sebagian besar sudah sembuh. Hanya ada beberapa bekas luka samar yang tersisa. Dari apa yang bisa dilihat lelaki tua itu, bahkan bekas luka ini bisa hilang hanya dalam waktu singkat. Bodoh, sial, ini benar-benar bodoh. Orang tua itu melompat-lompat sambil mengutak-atik telinganya dan menggaruk pipinya. Dia tampak seperti mongki tua. Beberapa saat kemudian, Qin Lai secara bertahap sadar kembali. Hatinya langsung merinding saat melihat tatapan lelaki tua itu padanya. Di matanya, lelaki tua ini adalah iblis yang menikmati penderitaannya. Wah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, tapi aku akan kembali sebelum matahari terbit. Ketika itu terjadi, aku akan melemparkanmu kembali ke dalam. Orang tua itu menunjuk ke jurang yang gelap dan tertawa kecil. Oh ya, aku akan menyerahkan singa kecil itu padamu. Anda memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 hari untuk menyelesaikannya dan memulihkan kekuatan Anda. Setelah dia mengatakan ini, dia menghilang sambil tertawa aneh sebelum Qin Lai bisa menanyakan apapun. Wajah Qin Lai pucat pasi. Mengabaikan rasa sakit yang terasa seperti tulangnya terkoyak, dia segera mengaktifkan Blood Escape dan berusaha melarikan diri dari tempat ini. Zzzz. Esensi darah hidupnya terbakar dan meledak satu demi satu, tetapi dia tidak bergerak bahkan 1 inci pun dari tempat dia berada. Dia hanya melihat pilar di sekelilingnya berkedip sekali. Hasilnya menyebabkan ekspresinya sangat berubah. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, dia bangkit dan berjalan berkeliling untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia tidak tahu bagaimana orang tua itu akan menyiksanya selanjutnya. Sayangnya, setiap kali dia mencapai sekitar 1000 meter dari jurang yang gelap, dia akan bertemu dengan penghalang energi yang tidak terlihat. Dia tidak bisa keluar dari dinding tidak peduli apa yang dia coba. Dia segera tahu bahwa tempat ini tertutup rapat. Aku ditakdirkan. Ketika Qin Lai menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk meninggalkan tempat itu dan menyerah sepenuhnya, tetap patuh. Dia tahu bahwa dia harus pulih sebanyak mungkin sebelum lelaki tua itu kembali. Hanya dengan begitu dia akan mampu menanggung gelombang siksaan berikutnya. Dia melihat ke arah Raja Singa Api bermata ungu yang telah dia minum semua darahnya. Kemudian, dia diam-diam mengeluarkan beberapa kristal api surgawi, menyalakannya, memotong tubuh Raja Singa Api bermata ungu dengan pedang jiwa guntur, dan akhirnya menopangnya untuk dipanggang. Saat dia memanggang tubuh singa, dia memindai seluruh tubuhnya dengan kesadaran jiwanya dan memperhatikan setiap detailnya.
Matanya tiba-tiba menyala. Di dalam jantung diagram roh kuno dari tanda bulan perak yang tercetak di bahunya, salah satu bulan benar-benar terisi penuh dengan energi bulan dan bersinar secemerlang berlian. Selain itu, bulan kedua juga memancarkan cahaya redup. Ada 9 gambar bulan di dalam jantung diagram roh kuno. Awalnya, hanya satu dari mereka yang diisi dengan energi dan menjadi cerah perlahan. Menurut perkiraannya sendiri, dia akan membutuhkan 3 malam di alam Boluo atau 54 hari di alam roh sebelum dia bisa mengisi bulan dengan energi bulan sepenuhnya. Namun, bulan pertama benar-benar selesai mengisi daya saat dia disiksa oleh lelaki tua itu, nyaris tidak sadar. Bahkan bulan kedua mulai sedikit bersinar dan mengumpulkan energi bulan. Proses 9 bulan di tanda bulan perak yang bersinar sedikit demi sedikit praktis sama persis dengan 9 bulan yang naik secara bertahap di Boluo Realm. Mengikuti waktu Spirit Realm, dibutuhkan 9 hari untuk 9 bulan Boluo Realm untuk bangkit satu per satu sampai semuanya penuh. Biasanya, dibutuhkan setidaknya 3 malam Boluo Realm sebelum bulan pertama tanda bulan perak di bahunya dapat terisi penuh. Sisanya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi setelah lelaki tua itu menyiksanya, kecepatan tanda bulan perak menyerap energi bulan menjadi setidaknya beberapa kali lebih cepat. Ini saja membuat kebenciannya terhadap lelaki tua itu mereda banyak. Setelah itu, dia melihat perubahan di lautan dan tubuh roh dantiannya sendiri. Di dalam lautan rohnya, ada bola tanah kuning cerah yang dikelilingi oleh banyak gumpalan energi roh bumi yang luas dan murni. Gumpalan ini tampak seperti aliran yang telah dikompresi hingga batas absolut. Ada ratusan gumpalan energi roh bumi seperti aliran yang berenang di sekitar bola tanah. Mereka benar-benar telah meningkatkan kekuatan bumi di dalam bola tanah 3 kali lipat. Awalnya, istana kelahiran yang terbentuk dari energi roh bumi adalah istana kelahiran terlemah yang ada di laut rohnya. Tapi sekarang, kekuatan yang dilepaskan oleh bola tanah itu sebenarnya mengejar istana kelahiran yang terbentuk dari kekuatan es. Namun, mereka masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan istana kelahiran guntur. Namun, ini hanyalah lautan roh. Bahkan lebih banyak energi roh bumi berkumpul di dalam tubuhnya. Ini terutama berlaku untuk pori-pori di seluruh tubuhnya. Banyak pusaran abu-abu kecil berputar-putar di dalam pori-porinya, tampaknya mencoba mendorongnya lebih lebar dan membuka dunia kecil mereka sendiri. Penemuan ini sangat mengejutkan Qin Lai. Sebelumnya, ketika dia telah memandu cairan kolam petir dari surga ke-9 dengan tanda Kaisar Guntur, dia membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakan sebelum dia berhasil membuka 3 pori-pori di tubuhnya untuk menyimpan sedikit cairan. Setelah itu, hanya ketika dia terlibat dalam pertempuran, dia menyadari betapa menakutkannya tetesan kecil itu ketika digunakan bersama dengan pemberantasan guntur surgawi. Pada saat itu, dia sudah merasa bahwa dia akan mendapatkan kekuatan yang mengejutkan jika dia berhasil membuka dunia kecil di setiap pori-porinya dan mengisinya dengan cairan kolam petir. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa penyiksaan lelaki tua itu akan menghasilkan begitu banyak energi roh bumi yang berkumpul di dalam pori-porinya. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa energi roh bumi ini ada di sana untuk secara paksa membuka dunia baru di dalamnya. Penemuan ini akhirnya menghilangkan sedikit kebencian terakhir yang dia pegang terhadap lelaki tua itu. Pada saat ini, potongan pertama dari daging Raja Singa Api bermata ungu telah dipanggang sepenuhnya. Dia mulai makan dengan sepenuh hati. Satu potongan daging demi satu dengan cepat memasuki perutnya dan dicerna menjadi daging halus dan energi darah. Tubuhnya menyerap daging halus dan energi darah dengan rakus. Saat ini, tubuhnya seperti spons raksasa yang menyerap semua daging halus dan energi darah dalam sekejap. Dia jelas telah meningkat sedikit dari keadaannya yang sebelumnya putus asa dan lesu. Hanya dalam waktu singkat, bekas luka samar di tubuhnya menjadi sangat kecil sehingga tidak terlihat. Qin Lai tumbuh lebih dan lebih bersemangat. Setelah itu, dia akhirnya menyadari bahwa lelaki tua itu mungkin tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Itu sebabnya dia santai dan makan apapun yang dia inginkan. Raja Singa Api bermata ungu raksasa benar-benar dilahap di bawah cengkeraman ganas Qin Lai sebelum bulan benar-benar memudar dari langit. Yang tersisa di hadapannya hanyalah kerangka tembus pandang Raja Singa Api bermata ungu. Cincin spasialnya menyala saat dia menyingkirkan kerangka binatang roh peringkat 6. Dia bisa menggunakannya untuk memberi makan atribut api Spirit of Void and Chaos nanti. Peningkatannya terlalu jelas. Bahkan jika aku mati karena ini, aku tidak akan menyesal. Dia memutuskan. Ketika bulan terakhir berangsur-angsur kehilangan kilaunya, lelaki tua yang telah pergi untuk sementara waktu tiba-tiba muncul di bawah pilar. Pria tua itu menggeliatkan hidungnya dan menghirup udara. Setelah melirik Qin Lai dan bergumam tak jelas di bawah napasnya sebentar, dia menunjuk ke jurang yang gelap dan hendak melemparkan Qin Lai ke dalam.
Tapi sebelum dia bisa menggunakan kekuatannya, mulut Qinlai terbelah menjadi senyum pahit martir. Kemudian, dia terjun terlebih dahulu ke dalam jurang yang gelap. Tindakannya jelas mengejutkan lelaki tua itu. Baru pada saat itulah dia mendengus dan berkata, "Kurasa kamu memiliki sedikit kebijaksanaan dalam dirimu." Tidak lama setelah Qinlai memasuki jurang yang gelap, bulan terakhir tenggelam di bawah cakrawala. Kemudian, beberapa saat setelah mereka pergi, 3 matahari yang sangat panas muncul di langit pada saat yang sama tanpa peringatan sama sekali. Sinar matahari yang terik yang tampaknya mampu membakar seluruh alam Boluo tampak seperti api yang sebenarnya di tanah. Orang tua itu tertawa aneh lagi. Sekali lagi, kristal berbentuk prisma di atas pilar menyerap banyak sinar matahari dan memantulkannya, mengumpulkan semuanya pada satu titik tubuh Qinlai. Qinlai, yang baru saja pulih dari pembaptisan, 9 bulan untuk waktu yang singkat disiksa sekali lagi. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, kulit Qinlai mulai bernanah di bawah sinar matahari yang membakar yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Garis keturunan Qinlai mulai mendidih tak terkendali. Di dalam garis keturunannya, karakter ilahi api kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang ketika jenis kekuatan menakutkan tertentu mengumpulkan semua daging halus dan energi darah di dalam tubuhnya dan dengan paksa meregenerasi luka bernanah itu. Seluruh tubuh Qinlai berasap seperti Flame Lion King bermata ungu yang dia panggang sebelumnya. Nyatanya, api kecil menari-nari di tengah asap tebal itu. Pria tua kurus itu hanya melihat Qinlai terbakar dengan senyum lebar di wajahnya. Dia dengan cepat menemukan bahwa, saat garis keturunan Qinlai mendidih dan karakter ilahi yang tidak diketahui bersinar, energi api terkonsentrasi dari matahari secara bertahap diserap ke dalam kulit Qinlai seperti parafin. Energi roh bumi dari jurang gelap begitu tebal sehingga bisa membuat seseorang gila, tetapi itu juga energi yang paling dihargai orang tua itu. Itu juga diserap ke dalam kulit Qinlai. Itu adalah kunci untuk membuka pori-pori tubuh manusia. 1 hari penuh berlalu. Qinlai melayang di antara hidup dan mati saat sinar matahari membakarnya dan sejumlah besar energi roh bumi menyembur liar ke dalam tubuhnya. Hanya ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap sebelum lelaki tua itu mengambil Qinlai dari jurang yang gelap dan memburu gagak api peringkat 6 untuknya. Aku akan kembali ketika bulan ketiga terbit. Persiapkan dirimu. Qinlai hampir tidak bernapas, tapi dia tidak pingsan karena rasa sakit seperti terakhir kali. Dia bisa dengan sadar meminum darah Fire Crow hanya saja dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Di desa Dark Shadow Rache, Yu Qianlan, Lin Jie, dan hampir 100 klan Serene Moon telah muncul saat mengendarai artefak roh terbang berbentuk bulan sabit. Tolong beritahu kami, kemana perginya manusia muda itu? Anda Qianlan bertanya. Aku benar-benar tidak tahu. Eddie menggelengkan kepalanya dengan getir dengan ekspresi sedikit tertunduk di wajahnya. Yang benar adalah bahwa kami telah mencari dia juga akhir-akhir ini. Namun, sama sepertimu, kami tidak dapat menemukan siapapun meskipun kami menyisir area terdekat. Dia mengatakan yang sebenarnya. Hilangnya tiba-tiba Qinlai telah menyebabkan semua klan Dark Shadow menjadi cemas. Di mata mereka, Qinlai adalah sosok penting yang telah dikirim ke ras mereka oleh Yang Mulia. Mereka percaya bahwa dia ada di sini khusus untuk membawa mereka kembali ke alam roh. Dia adalah tanda cinta besar Yang Mulia terhadap ras mereka. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Qinlai di alam Boluo, mereka tidak akan mampu menghadapi Yang Mulia bahkan jika mereka berhasil kembali ke alam roh. Itulah mengapa mereka mencari Qinlai selama beberapa hari terakhir ini. Sayangnya, upaya mereka sia-sia seperti klan Serene Moon. Kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa dia menghilang dengan seorang lelaki tua manusia sementara kalian berdua pusing. Wanita tua bijak dari ras bayangan kegelapan bernama Yuria berjalan ke depan dan berkata, dia kemungkinan besar bersama lelaki tua manusia itu sekarang. Saya percaya bahwa Anda harus bekerja dari sini. Kami sudah melakukan penyelidikan. Orang seperti ini mungkin tidak ada di antara 6 kekuatan besar manusia. Lin Ji menghela nafas. Setelah dia meninggalkan wilayah ras bulan tenang, dia menggunakan kekuatan kuil bulan untuk menyelidiki setiap ahli manusia yang sering mengunjungi alam Boluo. Namun, dia tidak menemukan siapapun yang cocok dengan deskripsi lelaki tua itu. Orang tua itu mungkin bukan manusia, dia hanya berubah agar terlihat seperti itu. Itu sebabnya saya ingin tahu lebih banyak tentang pemuda manusia itu dan melihat apakah dia terkait dengan beberapa ras asing, kata Yu Qianlan dengan tulus. Maaf, tapi pemahaman kami tentang dia sama dangkalnya denganmu. Kami mungkin tidak dapat membantu Anda di sini, kata Eddie dengan ekspresi simpatik tetapi tak berdaya di wajahnya. Jika Anda bersedia membantu kami menemukannya, saya berjanji bahwa kami akan membantu Anda mengalahkan invasi Istana Matahari bahkan jika Anda akhirnya memilih untuk tidak bersekutu dengan kuil bulan.
Lin Jie tiba-tiba berkata. Apa-apa yang baru saja Anda katakan, Nona Lin? Ekspresi Eddie berubah. Saya mendapat berita bahwa Istana Matahari mungkin akan muncul dalam waktu singkat dalam upaya untuk membantai Anda semua, kata Lin Jie dengan serius. Saat dia mengatakan ini, ketakutan besar muncul di wajah setiap klan Dark Shadow. Ketika saya datang, mengungkap kebohongan Jun Hongxuan dan memberi Anda tawaran yang lebih baik, dia sudah tahu bahwa tidak mungkin Anda akan menyetujui Sun Palace. Lin Jie menghela nafas pelan sebelum melanjutkan, ini karena kuil bulan mengendalikan pintu masuk alam rahasia mereka sendiri. Sun Palace percaya bahwa Anda pasti akan bersekutu dengan kami setelah Anda menolaknya, atau Anda akan kesulitan untuk meninggalkan Boluo Realm. Apalagi, kuil bulan dan Istana Matahari adalah musuh bebuyutan. Jika Anda diizinkan untuk kembali ke alam roh dan mendapatkan kembali kekuatan Anda akan menjadi ancaman besar bagi Istana Matahari. Itu sebabnya. Itulah mengapa mereka ingin membunuh kita semua saat kita masih lemah dan masih di dunia ini. Dengan begitu, semua masalah mereka terpecahkan dan mereka tidak perlu khawatir tentang ancaman baru bagi mereka yang muncul di alam roh, kan Yuria berkata dengan gigi terkatup. Meskipun sangat kejam, itu adalah kebenaran. Lin Ji mengangguk. Suasana di gua-gua dengan Dark Shadow Rache langsung berubah menjadi sangat dingin. Mereka tahu bahwa mereka dalam bahaya dimusnahkan. Apakah Nona Lin punya ide bagaimana membantu Dark Shadow Rache mengatasi bencana ini? Lama kemudian, Yuria menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Jie dengan serius. Bersekutu dengan kuil bulan, beritahu saya keberadaan pemuda manusia itu, dan kuil bulan akan mengatur agar Anda kembali ke alam roh. Sepanjang jalan, jika Istana Matahari mengejar, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka demi Anda. Lin Ji tersenyum. Dia tahu bahwa Dark Shadow Rache tidak punya pilihan. Tentang aliansi, kita bisa mendiskusikannya. Tapi kita benar-benar tidak tahu di mana Yao Tian itu, Yuria meringis. Qin Lai telah menyiapkan alias, Yao Tian, sejak lama. Ketika dia berbicara dengan ras bayangan gelap, dia mengatakan kepada mereka untuk menggunakan nama ini ketika merujuk padanya di alam Boluo. Yao Tian sangat penting bagi kami. Anda Qianlan berkata dengan mendesak. Maaf, kami benar-benar tidak tahu. Yuria menghela napas dalam-dalam. Kamu bahkan tidak ingin waktu untuk memikirkannya, setidaknya beritahu kami dengan siapa Yao Tian berhubungan, terutama di Boluo Realm, apakah ini mungkin? Lin Jie sedikit tidak senang. Dari ekspresi Yuria dan Eddie, dia tahu bahwa Dark Shadow Rache menyembunyikan sesuatu. Dia merasa bahwa klan Dark Shadow ini benar-benar tidak tahu seberapa dekat mereka dengan kematian. Dia merasa bahwa dia perlu mengintimidasi mereka. Orang-orang dari Istana Matahari akan menyerang perlombaan bayangan gelap dalam 10 hari. Saya harap Anda akan memberi saya jawaban yang memuaskan sebelum itu. Mata Lin Jie menjadi dingin saat dia memberi isyarat kepada anggota Serene Moon Rache di belakangnya. Kelompok itu buru-buru meninggalkan wilayah Dark Shadow Rache. Ketika mereka pergi, semua ras bayangan gelap berkumpul. Mereka mulai membahas masalah ini. Sementara Qin Lai telah meninggalkan sejumlah besar batu roh, konversi membutuhkan waktu. Begitu juga pemulihan kita. Penatua klan, belum bangun. Bahkan jika dia bangun, dia akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih ke kondisi puncak dengan batu kekuatan. Yuria frustrasi dan tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir kita tidak akan punya cukup waktu untuk bersiap. 10 hari dan Istana Matahari akan datang. Kita seharusnya bisa memulihkan beberapa kekuatan saat ini, tapi kita tidak tahu, seberapa kuat orang-orang yang akan dikirim Istana Matahari, kata Eddie sambil berpikir. Mungkin kita harus memberitahu Barret. Setidaknya, di permukaan, kita adalah pasukan bawahannya, saran seseorang. Iya, Eddie mengangguk. Mereka bersiap untuk bergerak menuju wilayah ras naga iblis dan memberitahu apa yang dikatakan Lin Jie hari ini untuk meminta perlindungan kepada Barret. Keluarga Yuan meminta audiensi. Pada saat ini, klan Dark Shadow yang berpatroli di luar desa berteriak. Cepat, undang mereka masuk. Ekspresi Eddie berubah. Setelah beberapa saat, orang yang bertanggung jawab atas keluarga Yuan di alam Boluo, Yuan Wenzi, masuk sendirian. Di depan para tetua ras bayangan gelap, Yuan Wenzi mengerutkan kening. Dia berkata dengan lugas, Istana Matahari akan menyerangmu. Mereka mengatakan bahwa jika keluarga Yuan atau ras naga iblis ikut campur dalam hal ini, pintu masuk kerajaan rahasia Istana Matahari akan selamanya tertutup bagi kita. Mata klan Dark Shadow menjadi gelap. Kuil bulan juga telah memberitahu keluarga Yuan dan ras naga iblis untuk tetap di samping, jika tidak, pintu masuk alam rahasia kuil bulan juga akan ditutup untuk kita, kata Yuan Wenzi. Ketika kata-kata itu diucapkan, para tetua dari Dark Shadow Rache memucat.
Hanya ada dua bagian yang terhubung dengan alam roh di alam Boluo, keduanya di tangan Istana Matahari dan Kuil Bulan. 6 faksi manusia dan ras asing lainnya harus melewati dua pintu masuk itu. Jika keduanya tertutup untuk keluarga Yuan dan ras naga iblis, ini akan sangat mempengaruhi mereka. Itu akan memutuskan hubungan dekat antara keluarga Yuan dan ras naga iblis. Dan keluarga Yuan dan ras naga iblis adalah saudara-saudara. Baru-baru ini, Barret bersiap untuk menghubungi saudara-saudaranya dan meninggalkan Boluo Realm untuk menyelamatkan ayahnya. Jika mereka tidak dapat meninggalkan Boluo Realm, rencana awalnya tidak dapat dilanjutkan. Jadi apa yang ingin Anda katakan kepada kami dengan datang ke sini? Ekspresi Eddie tidak enak dilihat. Dia menduga bahwa keluarga Yuan dan ras naga iblis sedang bersiap untuk meninggalkan mereka, dan mengabaikan hidup dan mati mereka. Jika tidak, keluarga Yuan dan ras naga iblis akan kehilangan koneksi mereka ke alam roh. Jika kamu bersedia bersekutu dengan keluarga Yuan, maksudku aliansi sejati, keluarga Yuan dan ras naga iblis akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Yuan Wenzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu tidak mau, mulai sekarang, kamu tidak akan lagi menjadi kekuatan bawahan dari ras naga iblis, kami akan meninggalkanmu sendirian pada nasibmu. Naga iblis Barret telah berjanji pada Qinlai untuk membiarkan ras bayangan gelap pergi jika mereka mau, terlepas dari apa yang akan terjadi dengan Istana Matahari dan Kuil Bulan. Barret memenuhi janjinya sebelum waktunya. Namun, perlombaan bayangan gelap tidak dalam situasi yang baik saat ini. Sun Palace hendak menyerang, Lunar Temple ingin memaksa keberadaan Qinlai, dan Dark Shadow Rache tidak bisa memberikannya. Ini berarti Dark Shadow Rache tidak bisa membuat pihak manapun bahagia. Melepaskan Barret berarti Dark Shadow Rache dilemparkan ke depan dua serigala lapar dan bisa dimakan kapan saja. Jika kita bersekutu dengan keluarga Yuan, apa yang akan kamu lakukan Istana Matahari dan Kuil Bulan? Bukankah mereka akan melarangmu menggunakan pintu masuk alam rahasia? Tanya Eddie dengan serius. Mereka tidak akan mengizinkannya sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak akan memiliki jalan di masa depan. Ekspresi Yuan Wenzi serius ketika dia berkata, kami hanya harus mengambil risiko besar. Setelah Anda bersekutu dengan kami akan menyinggung Istana Matahari dan Kuil Bulan. Istana Matahari akan menyerang Anda, dan kami akan memasuki konflik terbuka dengan mereka. Petik 2. Dalam periode ini, kami akan menyediakan batu roh untuk membantu perlombaan bayangan gelap pulih, dan bersiap untuk bertarung melawan Istana Matahari. Jika kami memenangkan pertempuran ini dan perlombaan bayangan gelap pulih, Istana Matahari harus membayar harga yang lebih mahal jika mereka ingin memusnahkanmu. Mempertimbangkan harga itu, mereka mungkin akan menyerah. Setelah beberapa dekade, berabad-abad, hubungan kita dengan Istana Matahari dan Kuil Bulan akan mereda. Selama kita mengelola koneksi eksternal, Istana Matahari dan Kuil Bulan akan santai, dan kita masih memiliki harapan untuk meminjam pintu masuk alam rahasia. Kami akan mengambil risiko besar dengan melakukan ini, dan akan mengambil lebih banyak lagi di masa depan. Saya harap Anda mengerti. Yuan Wenzi berkata dengan tulus. Bagus. Kamu bisa membuat perjanjian aliansi. Dalam 3 hari, jika tidak ada masalah di dalamnya, kami akan menandatanganinya. Kata Eddie. Baik. Yuan Wenzi tidak berlama-lama dan berbalik untuk pergi. Kami tidak punya solusi lain. Kami harus bersekutu dengan salah satu dari ketiganya, kalau tidak kami akan musnah. Eddie memandang kelompok itu. Dari ketiganya, Istana Matahari bertekad untuk memusnahkan kita, Kuil Bulan ingin menekan kita, hanya keluarga Yuan yang bersedia mengambil risiko dan bersekutu dengan kita. Selain itu, keluarga Yuan adalah kerabat darah ras naga iblis. Lord Barret telah memberi kami banyak bantuan dalam beberapa tahun terakhir ini, jadi keluarga Yuan adalah pilihan terbaik di antara ketiganya. Para anggota Dark Shadow Rache mengangguk pelan dan memahami dilema Eddie. Mereka tahu dia membuat pilihan karena ketidakberdayaan. Tidak apa-apa, Yang Mulia tidak akan menyalahkan kami. Hanya aliansi, kami tidak tunduk pada keluarga Yuan, Yuria menghibur. Semuanya, bersiaplah, dan pulihkan secepat mungkin. Ketika Istana Matahari datang, kami akan memberi mereka kejutan yang tak terlupakan. Tatapan Eddie menjadi tajam. Iya, kelompok itu terangkat. Wosh wosh. Qinlai bersandar pada pilar di luar jurang yang dalam dan dengan rakus menghirup udara. 2 aliran merah mengalir dari sudut mulutnya. Dia telah mengekstraksi semua darah ular perak es mendalam yang dingin di kakinya. Darah dan daging bergerak di dalam ratusan luka sayat di tubuh terbukanya saat dia dengan cepat sembuh. Ledakan. Tiba-tiba, garis darahnya mulai mendidih. Sebuah pesan misterius datang dari dalam garis keturunan. Pesan ini mencapai kedalaman jiwanya. Ketika garis keturunan mencapai peringkat 5,
seseorang akan mendapatkan kemampuan transformasi untuk memperkuat tubuh, meningkatkan kemampuan pemulihan, dan kemampuan untuk menyalakan darah. Pesan itu melayang melalui danau jiwanya dan berubah menjadi pesan yang jelas yang membekas dalam ingatannya. Pada saat yang sama, karakter ilahi api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pembuluh darahnya seperti bintang yang tersebar. Mereka bergabung menjadi darah, tulang, daging, dan titik akupunturnya. Garis keturunannya terus mendidih seperti lava dan karakter yang lebih misterius muncul. Luka-luka yang bersilangan di tubuhnya memancarkan cahaya ilahi berbentuk api. Lukanya sembuh lebih cepat. Banyak luka yang disatukan oleh tangan yang tidak terlihat dan secara paksa disembuhkan bersama-sama. Kemampuan pemulihan yang ditingkatkan. Pikirannya bergerak, dan kekuatan yang keluar dari garis keturunannya tumpah ke seluruh tubuhnya. Jepret retak-retak. Suara renyah yang jernih keluar dari persendiannya seperti kembang api dan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Ketika kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuhnya, dia tumbuh hampir 15 cm lebih tinggi. Dia tidak akan terlihat pendek bahkan dibandingkan dengan keluarga Yuan yang berotot. Tingginya meningkat, otot-otot tubuhnya terasa terbakar seolah-olah dipenuhi dengan kekuatan api. Benang api bahkan menyala di kulitnya. Kemampuan transformasi. Qinlai mengepalkan tinjunya seolah-olah dia tiba-tiba menerima kekuatan tanpa akhir. Dia akan mampu membunuh lawan dari pangkatnya tanpa menggunakan kekuatan roh apapun. Mengandalkan murni pada kekuatan fisik tubuhnya. Cincin matahari terbakar. Dia mencoba menggunakan skill yang dia dapatkan di Chaos Blood Realm dalam keadaan berubah. Dia segera membentuk cakram api yang sangat besar dengan membakar darahnya. Kekuatan api yang dilepaskan membawa api matahari dan lava dari bawah tanah. Bahkan dia merasa itu menakutkan. Peringkat 5 garis keturunan, kemampuan laten ketiga, pengapian. Dengan menyalakan setengah dari darahku, aku bisa menggandakan kekuatanku. Informasi tentang pengapian perlahan tumbuh jelas di jiwanya dan mengejutkannya. Iya, setelah garis keturunan akhirnya mencapai peringkat 5, itu dianggap dapat diterima. Pria tua kurus itu tampak seperti hantu dan memeriksa Qinlai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia bertanya dengan senyum aneh, kemampuan laten apa yang kamu terima? Senior, Qinlai menunjukkan rasa hormat untuk pertama kalinya saat dia membungkuk ke arah pria tua ini. Saya Teng Yuan, yang berarti, jauh, kata lelaki tua itu dengan dingin. Aku mengerti, Senior Teng. Tidak, panggil aku Old Teng. Aku suka orang lain memanggilku seperti itu. Baiklah, Teng tua, ini lebih enak didengar. Qinlai merasa bingung tetapi dia masih bertanya dengan serius, Teng tua, mengapa kamu membantuku? Dalam beberapa hari terakhir, dia telah disiksa oleh Old Teng di jurang yang dalam. Di siang hari, cahaya kuat 3 matahari menyinarinya setelah diperkuat melalui cermin berbentuk kristal itu. Di malam hari, cahaya bulan dari bulan dikumpulkan dan menyiksanya hingga pingsan. Dalam kedua kasus, energi roh bumi yang tebal dan menyesakkan mengalir deras ke dalam dirinya. Berkali-kali, dia merasa akan mati. Tapi setiap kali dia terengah-engah, Teng Yuan akan muncul dan melemparkan binatang roh peringkat 6 kepadanya. Qinlai akan meminum darahnya dan memakan dagingnya untuk memulihkan lukanya. Tepat setelah dia pulih, Teng Yuan dengan kasar akan melemparkannya kembali ke dalam jurang untuk disiksa. Dia mengulangi proses ini. Dia pikir dia akan mati suatu hari nanti, tapi sekarang, dia baik-baik saja, dan garis keturunannya telah membuat terobosan. Dia menyadari bahwa Teng Yuan tidak pernah mencoba membunuhnya. Kemampuan laten apa yang kamu terima? Teng Yuan bertanya lagi. Memperkuat transformasi, meningkatkan kemampuan pemulihan, dan kemampuan yang disebut pengapian. Jika saya menyalakan setengah dari darah saya, kekuatan saya akan berlipat ganda. Qinlai tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun di depan orang tua ini. Karena itu, dia menjawab dengan patuh. Sial, seperti yang diharapkan dari garis keturunan ras dewa. Kemampuan transformasi dan pemulihan, ini sudah menakutkan, dan pengapian, juga. Teng Yuan ternganga. Garis darah juga dibagi menjadi peringkat, Qinlai bertanya apa yang membuatnya bingung. Jika garis keturunannya sama, mengapa anggota ras binatang kuno dibagi menjadi 10 peringkat? Bukan hanya ras binatang kuno, banyak ras kuat lainnya menggunakan barisan garis keturunan sebagai peringkat untuk kekuatan. Teng Yuan memiliki ekspresi menghina. Kamu memiliki garis keturunan ras dewa, tetapi kamu tidak tahu tentang 10 peringkat garis keturunan. Tidak heran Anda hanya memiliki peringkat 4 garis keturunan meskipun berada di ambang menerobos ke alam fragmentasi. Jika saya tidak membantu Anda, siapa yang tahu bagaimana Anda akan mencapai peringkat 5? Tolong ajari aku, kata Qinlai serius.
Teng Yuan memandangnya dengan heran. Kamu benar-benar tidak tahu. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Sama seperti garis keturunan ras binatang kuno, garis keturunan kuno dibagi menjadi 10 peringkat berdasarkan transformasi mereka. Banyak ahli kuno menggunakan garis keturunan sebagai peringkat. Ketika garis keturunan baru saja terbangun, itu adalah antara peringkat 1 dan peringkat 3. Ini tidak terlalu jelas, dan tidak ada kemampuan khusus. Pada peringkat ini, hanya tubuh dan medan biomagnetik yang diperkuat, dan potensi dikembangkan. Kekuatan, kecepatan, dan persepsi para ahli kuno semuanya maju bersama. Mulai dari peringkat 4, terobosan dalam garis keturunan akan mengarah pada perolehan kemampuan laten. Biasanya, kemampuan laten berhubungan dengan garis keturunan. Misalnya, anggota Serene Moon Rache memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan bulan. Mereka dapat membentuk serangan yang kuat melalui kekuatan bulan. Sama halnya dengan Flame Rache. Seiring dengan kemajuan garis keturunan, kemampuannya akan ditingkatkan. Selain itu, dimungkinkan untuk mendapatkan kemampuan laten baru. Dengan kata lain, ketika seorang anggota ras kuno yang kuat memiliki garis keturunan yang murni dan kuat, seiring kemajuannya, mereka dapat memperoleh banyak kemampuan laten yang berbeda. Kamu, setelah mencapai peringkat 5, memiliki 3 kemampuan laten transformasi, peningkatan pemulihan, dan pengapian. Saat Anda terus maju, ketika garis keturunan Anda mencapai peringkat 6, 7, 8, dan 9, 3 kemampuan laten Anda akan ditingkatkan, dan Anda mungkin akan mendapatkan kemampuan laten baru. Kemampuan laten tidak seperti teknik garis keturunan rahasia. Mereka dapat langsung digunakan oleh tubuhmu untuk menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Teknik garis keturunan rahasia seperti roda api yang kamu gunakan untuk membentuk garis keturunanmu sebelumnya berasal dari ras Chaos Blood Realm. Mereka seperti keterampilan roh manusia, itu adalah cara untuk menggunakan garis keturunan. Dengan kata lain, kemampuan laten garis keturunan adalah kekuatan unik dari garis keturunan, sedangkan seni garis keturunan rahasia adalah cara untuk menggunakan garis keturunan. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Teng Yuan berhenti, dan menatap Qin Lai. Iya, kemampuan laten hanyalah kemampuan eksklusif untuk garis keturunan. Teknik garis keturunan rahasia adalah murni keterampilan untuk membunuh musuh dengan garis keturunan, kata Qin Lai. Iya, Teng Yuan menyeringai dan berkata, peningkatan peringkat garis keturunan Anda akan meningkatkan potensi Anda dalam semua aspek, akan membuat Anda berpikir lebih cepat, menjadi lebih cerdas, dan akan memberi Anda persepsi yang lebih kuat. Respons Anda akan lebih cepat, dan tingkat Anda dalam mengumpulkan semangat, energi dan menyerapnya secara alami akan lebih cepat juga. Kultivasi Anda juga akan meningkat dengan cepat. Menurut pendapat saya, Anda akan segera mencapai alam fragmentasi. Terobosan garis keturunan memperkuat potensi dan akan sangat meningkatkan kecepatan kultivasi. Qin Lai terkejut. Iya, Teng Yuan mendengus. Manusia bersekongkol untuk mendapatkan garis keturunan murni dari ras kuno dengan harapan untuk menyingkirkan kelemahan terbesar mereka, kerapuhan. Melalui penguatan garis keturunan mereka, mereka dapat mengembangkan potensi mereka dan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Ini juga mengapa manusia semakin menakutkan. Alasan ras dewa digulingkan adalah karena mereka meremehkan kecerdasan manusia, dan kualitas mengerikan dari garis keturunan manusia mampu bercampur dengan garis keturunan ras lain. Manusia adalah ras langka yang mampu mencuri darah ras kuat, mencampurnya dengan darah mereka sendiri sambil tetap bisa mengolah apa yang disebut seni roh dan menyimpan kekuatan roh di lautan roh. Hasilnya, mereka mencapai tingkat yang menakutkan, kekuasaan. Di masa lalu, manusia menekankan kultivasi dan mengabaikan penyempurnaan tubuh mereka. Karena kelemahan bawaan mereka, mereka tidak dapat mengejar ras kuno yang kuat itu bahkan jika mereka menghabiskan banyak usaha untuk penyempurnaan tubuh fisik mereka. Ini berarti mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pertarungan jarak dekat. Pada awal Perang 100 Ras, ketika manusia bersekutu dengan ras lain untuk melawan ras dewa, mereka bersembunyi di belakang dan hanya melepaskan keterampilan roh. Mereka tidak pernah berani bertarung di garis depan. Manusia dipandang rendah oleh ras lain, dan kemampuan mereka terbatas. Begitu ras dewa mendekati garis pertahanan, manusia akan dengan mudah dibunuh. Saat itu, tubuh mereka terlalu lemah. Kemudian, manusia, melalui pencampuran garis keturunan, datang untuk memiliki garis keturunan orang dahulu, dan tubuh mereka tumbuh lebih kuat. Mereka tidak akan mati dengan satu pukulan. Kecepatan kultivasi mereka meningkat, mereka tumbuh lebih kuat, dan mereka bahkan memiliki kemampuan untuk melawan anggota ras dewa secara langsung. Dalam pertempuran ras kedua, manusia akhirnya tidak mundur di belakang ras lain, dan bertarung di garis depan.
Inilah sebabnya mengapa ras dewa harus melarikan diri kembali ke arus ruang yang kacau. Manusia paling baik dalam bereproduksi, jumlah mereka tidak kalah mengerikan. Populasi semua ras lain yang ditambahkan bersama-sama bahkan tidak sepersepuluh dari manusia. Dengan populasi yang begitu besar, bahkan jika hanya 1 dari 100 yang ahli, itu sudah cukup untuk menakuti semua ras lain. Saat ini, ras dewa telah pergi, dan manusia telah mendominasi alam roh. Mereka telah membuktikan kehebatan mereka kepada ras lain. Ras dewa telah menghilang. Ras lain mulai hidup dalam bayang-bayang manusia. Juga, di tahun-tahun ini, manusia menjadi semakin arogan, dan tidak lebih baik dari ras dewa. Orang pembawa sial, Teng Yuan awalnya berbicara tentang garis keturunan namun ketika dia terus berbicara, dia mulai mengkritik manusia. Qin Lai memiliki ekspresi canggung. Teng Yuan sepertinya membenci manusia dan ras dewa. Dan dia adalah manusia, dan juga memiliki garis keturunan ras dewa. Sudahlah. Lama kemudian, ketika Teng Yuan lelah mengutuk, dia berhenti ketika dia melihat kesunyian Qin Lai. Biasanya, terobosan garis keturunan ras kuno ke peringkat 5 sama dengan rilem pemenuhan menurut peringkat manusia. Oh, benar, peringkat Anda untuk kultivasi disalin dari peringkat garis keturunan ras kuno. Namun, garis keturunan ras kuno terkenal karena kekuatannya. Jadi sementara Anda hanya memiliki garis keturunan yang baru mencapai peringkat 5, hanya dengan kekuatan garis keturunan Anda harus bisa membunuh praktisi bela diri yang berada di tahap awal dari alam fragmentasi. Petik 2. Tentu saja, orang-orang seperti Jun Hongxuan dan Lin Jie dari faksi besar yang juga memiliki garis keturunan ras kuno adalah masalah yang berbeda. Oh, saya juga lupa Anda berada di tahap akhir dari rilem pemenuhan, dan akan mencapai alam fragmentasi. Ketika kamu mencapai alam fragmentasi, jika kamu bertarung melawan dua orang itu dalam deathmatch, dengan garis keturunan ras dewamu, kamu mungkin menjadi lawan mereka. Mereka berada di tahap tengah dari alam fragmentasi. Teng Yuan berkata dengan santai. Teng Tua, mengapa kamu membantuku? Qin Lai tiba-tiba berkata. Teng Yuan berhenti menggerutu dan mendengus. Dia berkata, orang yang Anda dapatkan dari catatan magnetisme geosentris memiliki hubungan yang dalam dengan saya. Kesedihan melintas di matanya. Warisannya, utas terakhir kekuatannya setelah kematiannya, berubah menjadi karakter catatan magnetisme geosentris dan telah terpatri dalam pikiran Anda. Anda dapat dianggap sebagai satu-satunya ahli warisnya. Juga, anggota ras binatang kuno yang kamu bantu lepaskan terhubung denganku. Aku berhutang budi padamu, dan memberimu keberuntungan untuk membayarnya. Teng Yuan sepertinya tidak bisa mengendalikan emosinya dan matanya tampak berkaca-kaca saat dia berbicara. Pergi, saya telah melakukan apa yang saya bisa. Saya tidak ingin ikut campur dalam apa yang terjadi selanjutnya, saya mengirim Anda pergi sekarang. Teng Yuan menggerutu lagi. Ledakan keras terdengar di benak Qin Lai, matanya pusing saat dia bangkit menembus awan. Dia tahu dia meninggalkan tempat ini dengan kecepatan tinggi. Lama kemudian, pusing, dia mendengar teriakan Teng Yuan. Tubuhnya yang melayang berhenti. Dia menemukan dia diselimuti aliran energi abu-abu dan kuning di atas desa Dark Shadow Rache. Ada kereta Sun Palace yang diparkir di sekelilingnya, dan beberapa artefak terbang bulan sabit lebih jauh. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa anggota ras bayangan gelap sedang dikejar oleh orang-orang Istana Matahari di lembah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Teng Yuan memiliki ekspresi menyendiri. Lalu dia berkata, bagaimana kalau aku menyuruhmu pergi? Tidak, mengecewakanku, kata Qin Lai serius. Kamu yakin? Tentu. Baik-baik saja maka. Dia melemparkan Qin Lai ke bawah. 2 bulan menggantung tinggi di langit Boluo Rilem menyinari cahaya bulan yang dingin ke tanah yang membeku di bawah. Akhir malam sudah dekat. Ketika kedua bulan menghilang, setelah kegelapan yang singkat, ketiga matahari akan muncul pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, ras bayangan gelap akan kesulitan menyesuaikan diri dengan sinar matahari yang terik. Biasanya, ketika ada 1 bulan tersisa di langit, ras bayangan gelap yang telah meninggalkan gua dan aktif di sekitar desa akan kembali ke gua mereka. Tidak akan mudah untuk mengalahkan Dark Shadow Rache ketika mereka kembali ke gua itu. Orang-orang dari Istana Matahari memilih untuk datang ketika bulan kedua masih ada, dan sebelum anggota ras bayangan gelap berencana untuk kembali ke gua. Mereka menangkap peluang terbaik. Namun, Sun Palace dikejutkan oleh serangan balik Dark Shadow Rache. Kenapa seperti ini? Jun Hongxuan duduk di kereta tingkat tinggi yang bertuliskan Lencana Matahari. Dia melayang di langit yang redup dan melihat ke bawah ke desa Dark Shadow Rache dengan ekspresi yang tidak menyenangkan.
Dia telah membawa lebih dari 300 praktisi bela diri Istana Matahari, 6 di antaranya di alam abadi, hampir 50 di alam nirvana, dan sisanya di alam pemenuhan dan fragmentasi. Jika kekuatan ini ada di tanah kekacauan, itu akan membuat sakit kepala bahkan untuk Sekte Terminator. Fraksi seperti Tiga Keluarga dan Illusory Demon Sect akan langsung dikalahkan. Bahkan di Boluo Realm, kekuatan ini tidak boleh diberhentikan. Jun Hongxuan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh semua orang dari cabang ras bayangan gelap ini. Karena dia memiliki informasi bahwa sementara cabang ini memiliki banyak praktisi bela diri alam abadi dan alam nirvana, mereka tidak memiliki energi iblis bawah untuk berkultivasi. Oleh karena itu mereka sangat lemah. Terakhir kali dia datang, dia memeriksa mereka dengan artefak roh rahasia dan memastikan bahwa Eddie, Yuria, dan para tetua ras bayangan hitam lainnya bahkan tidak mencapai 30% dari kekuatan puncak mereka. Dia mengharapkan serangannya aman. Bertentangan dengan harapannya, ketika dia akhirnya datang dengan 300 ahli Istana Matahari 3 hari lebih awal, pada waktu yang tepat, peristiwa yang terjadi kemudian benar-benar berbeda. Eddie, Yuria, dan anggota Dark Shadow Rache yang lebih tua telah memulihkan setengah dari kekuatan puncak mereka. Mereka semua, dia merasa bahwa Dark Shadow Rache yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan tiba-tiba menjadi merepotkan. Setidaknya 30 praktisi bela diri Istana Matahari telah meninggal. Mereka baru saja bersekutu dengan keluarga Yuan 3 hari yang lalu. 3 hari, bahkan jika keluarga Yuan telah menyediakan lautan batu roh, mereka tidak akan mampu mengubah mereka semua. Mereka tidak akan punya cukup waktu. Jun Hongxuan berteriak di dalam. Mereka takut bahwa ras bayangan gelap akan menerima batu roh dari keluarga Yuan setelah membentuk aliansi dan akan dengan cepat memulihkan kekuatan mereka sehingga mereka bergerak terlebih dahulu. Itu akan membuat keluarga Yuan dan ras naga iblis tidak punya waktu untuk bereaksi. Rencana awal Jun Hongxuan adalah untuk memusnahkan Dark Shadow Rache sebelum keluarga Yuan dan Demon Dragon Rache berhasil tiba. Dengan begitu, ketika keluarga Yuan dan ras naga iblis tiba, mereka akan menemukan ras bayangan gelap sudah mati. Pada saat itu, dia akan meminta maaf kepada keluarga Yuan dan ras naga iblis, memberi mereka sejumlah bahan roh sebagai kompensasi, dan membiarkan keluarga Yuan menggunakan pintu masuk alam rahasia secara gratis untuk beberapa waktu. Dia berpikir bahwa keluarga Yuan tidak akan mengejarnya lebih jauh. Ras bayangan gelap pasti sudah terbunuh, dan keluarga Yuan tidak bisa menghidupkan mereka kembali dan menggunakan kekuatan mereka. Dia pikir rencananya bagus. Namun, kekuatan ras bayangan gelap saat ini sangat melampaui harapannya, dan cacat besar muncul dalam rencana awalnya yang sempurna. Dia tahu bahwa keluarga Yuan dan ras naga iblis harus bergegas. Melihat situasi sekarang, Istana Matahari tidak akan bisa membantai ras bayangan gelap sebelum keluarga Yuan dan ras naga iblis tiba. Mata Jun Hongxuan seperti es saat dia menghitung metode mana yang bisa dia gunakan untuk memusnahkan Dark Shadow Rache dalam waktu singkat. Pada saat ini, sosok yang terbungkus energi abu-abu dan kuning tiba-tiba jatuh dari langit. Bukankah ini orang yang dicari oleh Serene Moon Rache? Jun Hongxuan bingung. Ini dia muncul. Di sisi lain, mata Yu Qianlan berbinar saat dia memanggil dari artefak roh berbentuk bulan sabit yang sangat indah. Klan Serene Moon di belakangnya menjadi waspada juga. Jangan terburu-buru. Mari kita lihat sebentar. Ras bayangan gelap dan keluarga Yuan telah bersekutu, dan kuil bulan tidak akan bisa mendapatkan faksi ini, jadi membiarkan Istana Matahari menghancurkannya, mungkin tidak buruk. Lin Jie mengangkat tangan dan memberi isyarat agar anggota ras bulan tenang tidak bertindak gegabah. Orang-orang Istana Matahari harus tahu bahwa tujuan utama kita datang ke sini adalah bocah ini, mereka tidak akan bertindak untuk membunuh. Mengapa kita tidak bisa menangkapnya dan membawanya kembali ke klan? Mengapa kita harus melakukan semua hal yang berlebihan ini? Anda Qianlan bingung. Saya ingin melihat apakah tanda bulan perak di tubuhnya memiliki kemampuan lain, kata Lin Jie. Ya, mari kita lihat. Seorang matron setengah baya dari Serene Moon Rache berkata dengan ekspresi tenang, mungkin dia bisa menggunakan artefak suci itu. Mata klan Serene Moon di belakang menyala. Perhatian semua klan Serene Moon mendarat di Qinlai. Bocah berdarah campuran dari ras manusia dan dewa, garis keturunanmu telah mencapai peringkat 5 setelah pelatihan kejamku dan kamu saat ini dalam kondisi terbaikmu. Biarkan aku melihat seberapa besar potensi yang kamu miliki. Teng Yuan bersembunyi di celah spasial di langit yang gelap. Dia hadir tetapi para ahli Istana Matahari dan kuil bulan tidak mendeteksinya. Di bawah tatapan Sun Palace, Lunar Temple, dan Teng Yuan, Qinlai perlahan jatuh dari langit. Gravitasi, ubah. Saat kecepatan jatuhnya meningkat, Qinlai menyesuaikan catatan magnetisme geosentris.
Energi roh bumi yang terkumpul di titik akupunturnya berubah menjadi kekuatan magnet yang mengganggu medan gravitasi planet dan menyebabkan gaya gravitasi yang menariknya ke bawah berkurang. Gravitasi Boluo Realm tidak berubah, tetapi ia menjadi seringan bulu. Tubuhnya yang jatuh tiba-tiba melayang seperti daun ringan yang perlahan bergoyang tertiup angin, dengan lembut mendarat di tanah. Dia memang menguasai sedikit kekuatan bumi. Teng Yuan mengangguk dari bayang-bayang. Qin, Yao Tian. Yao Tian. Eddie mengangkat kepalanya dan melihat Qin Lai yang tiba-tiba muncul. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir menyebut nama asli Qin Lai. Perlombaan bayangan gelap melihat Qin Lai tiba tetapi mereka tidak seheboh Eddie. Di mata mereka, untuk Qin Lai yang hanya memiliki kultivasi rilem pemenuhan, bahkan jika ada 100 darinya, itu tidak akan sebagus keluarga Yuan dan ras naga iblis tiba. Qin Lai dapat membawa sejumlah besar batu roh ke dalam perlombaan bayangan gelap dan mengubah kondisi kehidupan mereka. Namun, dia berada di alam pemenuhan, jadi bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membalikkan situasi ini? Apa itu? Mata Lin Jie berkedip. Pada saat ini, anggota ras bulan tenang melihat tangan Qin Lai bergerak saat dia melemparkan bola logam merah tua. Bola-bola logam itu mendarat di tempat para anggota Istana Matahari berkumpul paling padat. Selusin bola logam berputar saat mereka terbang menuju kereta Sun Palace yang diparkir di udara. Lin Jie merasa tertekan. Dia secara naluriah merasa bahwa bola logam merah tua itu dapat mengubah gelombang seluruh pertempuran. Namun, dia tidak bisa mengharapkan seberapa besar dampak bola logam ini. Meledak, meledak, meledak. Sebelum dia mendarat, mata Qin Lai bersinar dengan cahaya berdarah saat dia berteriak. Waktu seolah terhenti. Banyak bom mendalam yang berkobar meledak pada saat yang bersamaan. Gelombang kejut dan kehancuran yang mereka ciptakan pada saat itu membuat orang tuli sementara. Mereka hanya melihat beberapa bentuk cahaya yang menyilaukan di mana para praktisi bela diri Istana Matahari berkumpul paling padat. Kemudian, mereka melihat ribuan busur dan sambaran petir dan api yang mengamuk memancarkan panas yang menakutkan. Di tengah ledakan cahaya dan panas, tubuh praktisi bela diri Istana Matahari berubah menjadi genangan darah. Satu demi satu batch. Pada saat ini, sebagian besar praktisi bela diri Istana Matahari yang mengepung desa ras bayangan gelap dan memblokir tangga ke atas gunung berubah menjadi genangan darah dan daging. Bahkan kereta tingkat tinggi yang diparkir di langit hancur, potongannya terbakar dengan nyala api yang terang. Praktisi bela diri Istana Matahari yang kurang pandai tidak pergi tepat waktu, dan terbakar bersama dengan kereta. Ledakan. Qin Lai akhirnya mendarat. Kakinya diam-diam menyentuh tanah tetapi tatapan orang-orang yang melihatnya menjadi sangat berat. Bunuh dia! Bunuh dia! Jun Hongxuan berteriak. Pada saat ini, setengah dari tubuhnya berdarah dan bahkan wajahnya yang tampan berlumuran darah dan daging. Selusin praktisi bela diri Istana Matahari yang paling dekat dengan Qin Lai segera menyerah untuk membunuh klan bayangan hitam muda. Dengan kemarahan tak terbatas di mata mereka, mereka menyerang Qin Lai. Rip rip rip. Pisau panjang Qin Lai tiba-tiba menembakkan sinar yang menyilaukan. Energi bilahnya lebih dari selusin meter dan terbuat dari guntur dan kilat. Energi bilah melintas dan menghilang. 7 praktisi bela diri Istana Matahari dipotong menjadi 2. Mereka hanya memiliki kultivasi rilem pemenuhan awal dan menengah. Sebelumnya, mungkin agar Qin Lai bisa hidup lebih lama, Teng Yuan melemparkannya ke arah praktisi bela diri yang lebih lemah. Pada saat ini, praktisi bela diri rilem pemenuhan tahap awal dan menengah bukanlah apa-apa baginya. Retakan. Energi bilah sepanjang belasan meter dipelintir seperti ular listrik. Lebih banyak praktisi bela diri Sun Palace berdarah dan mati saat energi bilah bergerak. Dalam sekejap, selusin praktisi bela diri Istana Matahari terbunuh. Pada saat ini, Lin Jie dan anggota Serene Moon Rache belum pulih. Mereka memandang dengan bingung ke lokasi ledakan yang mengerikan itu. Tempat di mana bom mendalam berkobar meledak seperti rumah jagal. Praktisi bela diri Sun Palace yang telah hidup beberapa detik yang lalu telah menjadi daging cincang dan tulang patah. Termasuk 6 praktisi bela diri Nirvana Realm di pusat ledakan. Tersebar, kalian semua, tersebar. Sipir setengah baya dari Serene Moon Rache mendesak klannya dengan suara gemetar. Anggota Serene Moon Rache panik saat ini. Mereka ketakutan oleh pemandangan berdarah dan kejam dan buru-buru menyebar. Teng Yuan yang bersembunyi di bayang-bayang memiliki ekspresi terkejut juga. Hanya anggota Dark Shadow Rache yang menjadi bersemangat setelah linglung singkat. Bagus sekali. Besar. Bagus membunuh. Dengan kematian setiap anggota Istana Matahari, tekanan mereka akan berkurang, dan mereka tidak perlu mengorbankan 1 atau 2 dari mereka sendiri. Pada saat Istana Matahari memutuskan untuk memusnahkan cabang mereka, Istana Matahari menjadi musuh terbesar mereka.
Mereka secara alami ingin lebih banyak musuh mereka mati. Zes. Pedang jiwa guntur Qinlai berputar seperti naga petir. Petir liar berputar saat memanen nyawa lebih banyak praktisi bela diri Istana Matahari. Dalam beberapa saat, daerah di mana Qinlai mendarat tidak ada lagi praktisi Istana Matahari. Kehadiran Qinlai sangat bagus. Dia tidak bisa membantu tetapi melolong, wajahnya dipenuhi dengan kurang ajar. Setelah membunuh selusin praktisi bela diri Istana Matahari sekaligus, dia merasa segar seolah-olah dia telah melepaskan napas yang telah dia tahan. Teng Yuan telah menyiksanya terlalu lama. Dia telah ditekan terlalu lama dan akhirnya bisa melampiaskan. Saat pikirannya bergerak, 3 seni roh seni beku, pemberantasan guntur surgawi, catatan magnetisme geosentris dilepaskan tanpa penundaan, ketiga kekuatan berbeda dimanipulasi oleh Qinlai. Di masa lalu, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya berkultivasi pemberantasan guntur surgawi dan seni beku, dan tidak fokus pada catatan magnetisme geosentris. 3 seni roh tidak seimbang jadi itu sebabnya saya merasakan semacam penghalang. Ketika pemahaman saya tentang catatan magnetisme geosentris meningkat, energi roh yang terkandung dalam 3 istana kelahiran menjadi hampir sama. Sekarang, 3 istana kelahiran telah membentuk keseimbangan yang rapuh. Keseimbangan, perkembangan yang seimbang, ini memiliki manfaat yang tak terhitung untuk kekuatanku sendiri dan penggunaan seni roh. Qinlai menikmati perubahan di lautan rohnya dan mencapai kesimpulan ini. Dia memutuskan untuk tidak mengabaikan salah satu dari 3 seni roh di masa depan dan meningkatkan ketiga kekuatan secara merata. Bunuh anak itu. Jun Hongxuan yang acak-acakan memerintahkan dengan wajah setengah berlumuran darah saat dia melihat gelombang pertama praktisi bela diri Istana Matahari mati. Praktisi bela diri rilem pemenuhan yang terlambat di dekatnya dan 2 praktisi bela diri rilem fragmentasi meninggalkan lawan mereka. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya matahari. Saat mereka melepaskan kekuatan mereka di malam yang gelap, mereka tampak seperti matahari mini. Melebihi matahari, sinar matahari merah dan emas berkilauan dengan aura terbakar menyebar seperti gelombang panas yang bergulir. Raungan yang menusuk telinga mengiringi artefak roh di bawah sinar matahari. Pemutar batu es. Energi Arktik berubah menjadi kabut dingin putih yang membentuk bola es yang sangat besar. Bola es itu berputar dan tiba-tiba meledak. Ribuan bila es terbang dan berputar menjadi angin puyuh. Sepotong sinar matahari yang cerah dikonsumsi oleh pusaran es, dan bahkan artefak roh menghilang. Raungan naga datang dari dalam es yang menyembur. Kemudian, seekor naga berdarah muncul, melolong saat merobek praktisi bela diri Istana Matahari yang bersembunyi di balik sinar matahari. Auman naga darah. Qinlai mendengus, dan esensi darah kehidupannya memasuki naga darah. Naga darah yang sudah ganas terbakar dengan api setelah bergabung dengan esensi darah kehidupannya. Wosh. Api yang tak terpadamkan jatuh dalam hujan saat naga darah itu berputar. Anggota Istana Matahari terbakar. Mereka menggunakan seni roh Istana Matahari untuk mencoba menjauhkan api yang tidak dapat binasa. Namun, mereka dengan cepat menemukan bahwa akan lebih baik jika mereka tidak melakukan apa-apa. Ketika mereka menggunakan seni roh mereka sepertinya meledakkan gunung berapi. Api semakin besar, tetapi tidak terkendali. Bahkan istana kelahiran di dalam lautan roh mereka yang seharusnya digunakan untuk menyerap energi api matahari telah dinyalakan. Mereka menjerit ketakutan, berteriak dengan harapan menerima bantuan. Tapi tidak ada yang membantu mereka. Oleh karena itu, dalam belasan detik, mereka berubah menjadi tubuh hangus. Api yang berserakan menyala dan melompat ke dalam tubuh arang mereka saat mereka melepaskan sisa-sisa kekuatan mereka. Ketika naga darah terbang melewati mereka, angin bertiup dan menyebarkan mayat-mayat itu menjadi potongan-potongan arang di tanah. Esensi darah kehidupan Qinlai tidak hanya berisi api abadi dari ras dewa, ia telah menyerap energi api matahari murni. Seni roh yang dibudidayakan Istana Matahari adalah untuk menyerap energi api matahari, dan perlahan-lahan memperbaikinya menjadi istana kelahiran di Laut Roh. Alasan mereka mati begitu cepat adalah karena esensi darah kehidupan Qinlai menyulut istana kelahiran mereka dan membakarnya dari dalam. Orang ini memupuk kekuatan api. Lin Jie, Yu Qianlan, dan sipir setengah baya itu berdiri bersebelahan di antara klan Serene Moon yang tersebar. Pada saat ini, ekspresi Lin Jie gelap, alisnya berkerut. Yu Qianlan menutup mulutnya, matanya terkejut. Cahaya dan guntur, es, tanah, api, dan kekuatan seperti darah. Hanya dalam waktu singkat ini, dia telah menunjukkan 5 jenis kekuatan yang berbeda. Bagaimana dia mencapai tahap akhir dari alam pemenuhan? Penjaga The Serene Moon Rache menatap Lin Jie dengan bingung. Bukankah semakin banyak seni roh yang dikultivasikan, semakin heterogen dan semakin sulit terobosan di masa depan? Untuk manusia dan ras lain,
jika mereka mengolah terlalu banyak seni roh, terobosan masa depan mereka akan menjadi semakin sulit. Praktisi bela diri Istana Matahari dan Kuil Bulan mencuri garis keturunan Flame Rache dan Serene Moon Rache karena garis keturunan kedua ras itu tidak bertentangan dengan seni roh yang mereka kembangkan dan mereka bisa saling melengkapi. Garis keturunan Flame Rache dapat meningkatkan kekuatan praktisi bela diri Istana Matahari, dan garis keturunan Serene Moon Rache dapat meningkatkan kecepatan kultivasi praktisi bela diri Kuil Lunar. Ketika mereka memilih garis keturunan, mereka tahu kekuatan dan garis keturunan di kedua sisi berasal dari sumber yang sama. Ini untuk menghindari konflik antara kekuatan dan garis keturunan mereka. Qinlai memiliki terlalu banyak jenis kekuatan. Secara rasional, dengan setiap seni roh ekstra, kultivasi seseorang akan menjadi 2 kali lebih sulit daripada praktisi biasa. Qinlai yang jelas sangat muda dan memiliki banyak seni roh yang berbeda mencapai tahap akhir dari rilem pemenuhan. Ini adalah keajaiban itu sendiri, dan hampir mustahil. Ya, semakin banyak seni roh yang dipupuk, semakin sulit terobosan di masa depan. Lin Jie memiliki ekspresi terkejut. Tapi sulit bukan berarti tidak mungkin. Dia pasti tidak biasa untuk mengolah 5 seni roh yang berbeda pada usia yang begitu muda dan mencapai tahap akhir pemenuhan. Juga, orang-orang seperti ini biasanya memiliki pikiran yang teguh. Dengan 5 seni rohnya, bahkan jika dia tidak memiliki garis keturunan yang kuat, dia akan menakutkan. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Dia memiliki tanda bulan perak. Dia juga harus bisa mengendalikan kekuatan bulan, kata Yu Qianlan. Ketika kata-kata itu diucapkan, Lin Jie dan sipir setengah baya bahkan lebih terkejut. Mereka akhirnya benar-benar memperhatikan Qinlai. Ras naga iblis dan keluarga Yuan akan segera tiba. Bahkan jika Yao Tian tidak datang kali ini, rencana Jun Hongxuan ditakdirkan untuk gagal. Sipir Serene Moon setengah baya memiliki ekspresi muram ketika dia berkata, tidak ada yang menyangka bahwa cabang ras bayangan gelap yang seharusnya tidak berdaya ini secara tak terduga sekuat ini. Jun Hongxuan jarang gagal, tapi kali ini dia gagal. Yao Tian kedatangannya hanya membuat kegagalannya lebih nyata dan lebih cepat. Kita harus mengambil Yao Tian ini sebelum perlombaan naga iblis tiba, kata Lin Jie. Tidak, kita tidak bisa menggunakan kekuatan. Sipir setengah baya menggelengkan kepalanya dan berkata, perlombaan bayangan hitam belum dimusnahkan. Tidak akan mudah untuk membawanya pergi secara paksa. Setelah ini berakhir, ras naga iblis akan mengejar masalah ini, dan kita akan memilikinya. Masalah. Bibi Yun, apa yang harus kita lakukan? Anda Qianlan bertanya. Yu Yun berpikir, cemberut di wajahnya sebelum berkata dengan sikap tak berdaya, kita tidak bisa menggunakan kekuatan, jadi kita harus menggunakan bujukan. Kami mencoba, dia bisa meminta apa saja. Kami bahkan memohon padanya, tetapi itu sia-sia. Lin Ji menghela nafas. Kali ini, saya pribadi akan berbicara dengannya, kata Yu Yun. Mata Yu Qianlan dan Lin Jie berbinar ketika mereka mendengarnya mengatakan ini. Mereka tampak percaya diri padanya. Tuan muda, ras naga iblis dan keluarga Yuan akan segera tiba. Misi kami telah gagal. Karena kami tidak dapat melakukan apa-apa, bukankah seharusnya Anda mengirim perintah untuk mundur? Pada saat ini, seorang ahli Istana Matahari diam-diam muncul di sebelah Jun Hongxuan dan mendesak dengan tulus. Banyak orang kita mati. Mata Jun Hongxuan terbakar amarah. Akan selalu ada pengorbanan dalam pertempuran, itu tidak bisa dihindari. Jika Tuan Muda tidak ingin lebih banyak saudara kita mati di sini, beri perintah sesegera mungkin. Orang itu menghela nafas dan terus mendesak, jika tidak, ketika Demon Dragon Rache tiba, kematian kita akan lebih tinggi. Saya tahu. Jun Hongxuan menahan amarahnya saat dia mengirim perintah untuk mundur. Ketika dia mengirim pesanan, itu berarti dia mengaku gagal. Ini akan mempengaruhi keadaan pikirannya. Itu karena belum pernah merasakan kekalahan dalam beberapa tahun terakhir. 880.